Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan perjalanan Qin Mu ke Surgawi Yin, karena penasaran dengan sumber gelap di Great Ruins. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ikuti. Penatua Engler mengayunkan tangannya, dan dia berkata, sekarang setelah matahari dan bulan sudah terhubung, saya harus pergi. Apakah kalian mengikuti saya untuk mengambil kun merah kembali, atau apakah Anda mengambil Moonwell kembali? Qin Mu dan Yan Jingjing berdiskusi dan berkata, nelayan guru surgawi terus menatap jantung alisku, aku takut dia tidak akan bisa menolak mengaitkan kakakku. Karena itu, mari kita memasuki laut bintang dari bulan. Nah, jalannya jauh lebih dekat. Penatua Angler melambaikan tangannya dan pergi dengan keranjangnya. Kalian berdua harus tetap mesra. Kedua ikan merah kecil itu melongo keluar dan melambaikan sirip mereka kepada mereka. Wajah Qin Mu dan Yan Jingjing berubah sedikit merah, dan suasananya sedikit canggung. Naga kilin saat ini menjilati baskomnya, dan suara gesekan bisa terdengar berasal darinya, memecah keheningan sesaat. Naga kilin menjilat baskom sampai bersih dan lidahnya menyapu untuk menyembunyikan baskom itu di suatu tempat. Dia selalu memperlakukan mangkuk nasi lebih penting daripada yang lainnya. Melompat turun dari bulan, nah, itu akan menjadi area laut bintang. Bintang laut sangat aneh, dan kita dapat dengan cepat tiba di sumur matahari. Yan Jingjing berkata, kalau begitu, kita bisa menghemat setengah bulan perjalanan. Qin Mu sangat penasaran dan bertanya, apakah Anda tahu tentang asal-usul bintang laut? Yan Jingjing berkata, kepala kakek juga tidak mengerti banyak tentang hal itu, dan hanya mendengar bahwa bintang laut adalah harta yang belum terbentuk. Seorang praktisi yang kuat mulai menciptakannya selama era pendirian kaisar, tetapi sebelum dia selesai, dia pindah ke desa Carefrey. Mereka berdiri di belakang naga kilin, dan naga kilin terjun ke sumur bulan. Cahaya menjadi lebih dan lebih intens, dan segera, mereka mencapai dunia bawah tanah yang luas. Qin Mu berkata, harta yang belum terbentuk? Saya jelas melihat banyak senjata dewa terbang melewati bintang-bintang, jadi mengapa itu adalah harta karun? Dia pernah melihat pelet pedang yang mengerikan di dasar Star Sea yang meledak dengan pedang terbang berbagai warna. Itu bisa melepaskan dan menarik mereka kembali sesuka hati, dan itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, kedua tatapan mereka menjadi lamban. Mereka melihat parit yang membentang dari utara ke selatan, memotong melintasi bintang laut bawah tanah dan menghalangi jalan antara sumur matahari dan sumur bulan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya di laut bintang membentuk galaksi yang bertabrakan berturut-turut, menghancurkan parit surgawi bawah tanah secara terus-menerus. Galaksi-galaksi sebenarnya menembus lubang melalui parit bawah tanah. Galaksi masih berputar-putar di sekitar dua sumur, tetapi bintang-bintang di galaksi bukan bintang lagi. Sebaliknya, mereka adalah harta yang terpancar dengan kekuatan ilahi. Suara benda pecah memenuhi udara saat mereka terbang dengan ganas. Parit harus menjadi bagian dari Kaisar Agung Surga yang menabrak reruntuhan besar, dan itu ditembus oleh bintang-bintang. Bintang-bintang itu bukan benar-benar bintang, tetapi harta yang telah terbentuk. Harta itu terbang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan beberapa harta akan meledak dengan kekuatan ilahi dari waktu ke waktu. Itu sangat menakutkan. Pelet pedang besar Qin Mu melihat waktu sebelumnya juga di antara mereka. Kecepatan terbang pelet pedang sangat mengerikan, dan itu meledak dengan pedang terbang berbagai warna. Itu seperti bintang yang bersinar terang dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Harta lainnya juga akan melepaskan kekuatan mereka dari waktu ke waktu. Dengan kekuatan semua jenis harta yang bertabrakan satu sama lain, seolah-olah mereka meminjam kekuatan satu sama lain untuk memperbaiki diri. Tuhanku, tatapan Qin Mu linglung. Melihat pemandangan yang sangat menakutkan itu, dia bergumam dan berkata, ini memang memurnikan harta, tetapi kita tidak tahu jenis harta apa itu. Itu mungkin beberapa kali lebih menakutkan daripada Crimson Light Heaven Suppression Floor ketika selesai. Yan Jingjing berkata, kita sudah tidak bisa pergi dari sini. Jika kita pergi dari sini, kita akan mati jika kita tidak hati-hati. Qin Mu mengangguk. Pemandangan itu terlalu mengerikan, dan bahkan menembus surga kaisar tertinggi. Jika mereka mencoba menerobos, mereka akan berubah menjadi abu oleh harta karun. Siapa yang membuat harta ini? Mereka sepertinya akan selesai. Dia bingung, dan dia memerintahkan naga kilin untuk keluar dari sumur bulan. Bintang laut seharusnya ditinggalkan oleh para praktisi kuat era pendiri kaisar. Jika tidak, Dewa Ziking tidak akan menanam sumur matahari dan sumur bulan di sana. Namun, bintang laut akan selesai, jadi mengapa tidak ada yang mengambilnya? Jika kita mengambil jalan memutar di sekitar surga kaisar tertinggi dan Luofu Heaven, kita mungkin akan membutuhkan waktu hampir 1 bulan untuk mencapai Sunwell. Naga kilin terbang keluar dari sumur bulan, dan ketika mereka sampai di luar, mereka terbang menuju tebing yang rusak. Masih siang hari, dan tidak ada cahaya yang datang dari tebing yang rusak. Hanya ketika malam hari, akan ada cahaya. Awalnya ada 2 jalan yang bisa dilewati orang melalui tebing yang rusak, dan mereka menerbangkan jembatan yang diaspal dari puncak tebing ke dasar tebing, sehingga memudahkan perjalanan.
Namun, ketika kun merah besar membawa Qin Mu, dia telah melihat bahwa Kaisar Agung Surga menghancurkan kedua jembatan. Namun, seseorang memperbaiki kedua jembatan. Qin Mu heran, dan dia membuat kilin naga melambat. Ada lubang besar di belakang Kaisar Agung Surga. Di luar lubang, banyak gadis bergegas ke sana kemari, memperbaiki fondasi jembatan. Sementara itu, di pintu masuk lubang, banyak batu persegi tumbuh kaki berjalan teratur. Yan Jingjing belum pernah melihat kejadian aneh seperti ini sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan rasa heran. Qin Mu berkata sambil tersenyum, ini adalah seni ilahi bumi barat, saya tahu siapa yang mencoba membuka terowongan melalui surga kaisar tertinggi. Dia membiarkan naga kilin turun, dan ketika para praktisi seni ilahi perempuan melihatnya datang, mereka terkejut dan senang. Mereka berteriak ke dalam gua, berkata, yang bertanggung jawab, menantu ada di sini. Wajah Qin Mu berubah sedikit merah, dan dia menjelaskan kepada Yan Jingjing, orang di dalam pasti adalah Master Formasi He Yi, salah satu dari 3 penguasa bumi barat. Dia adalah wanita yang sangat kuat yang tidak tertandingi dalam keterampilan formasinya. Ya, dia nomor 3 di dunia untuk keterampilan formasi. Mereka berbicara omong kosong, karena saya bukan menantu keluarga He. Mereka memiliki tradisi mengunjungi pernikahan, tetapi saya tidak hadir. Saya hanya pergi ke bumi barat untuk membantu Naikui merebut kembali posisinya. Ketika dia berbicara, embusan aroma menyerang lubang hidungnya saat seorang wanita terbang ke pelukannya dengan senyum. Sayang, kamu di sini. Qin Mu tidak berdaya, dan keringat dingin muncul di dahinya. He Yi melepaskannya dan berkata sambil tersenyum, lihat dirimu, semua ketakutan seperti ini. Nona muda, dia bukan sayangku, jangan takut. Yan Jingjing memiliki wajah serius, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatapnya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, kamu telah membuatku takut. Saudari He, ini keluarga He Mu yang telah menerima perintah kali ini untuk membuat terowongan melalui surga kaisar tertinggi? Kaisar mengeluarkan dekrit untuk membiarkan keluarga He kita di bumi barat memperbaiki jalan terlebih dahulu sebelum membuka terowongan untuk menghubungkan bumi timur dan bumi barat. Dia Yi merapikan rambut di pelipisnya, dan dia mencoba menyeka keringatnya. Kaisar telah memberi kami manik kura-kura hitam dan mengirim semua ahli dari keluarga He kami. Kami meminjam kekuatan manik-manik kura-kura hitam untuk mengiris batu gunung dan membiarkannya berjalan sendiri. Batuan gunung ini kemudian akan memperbaiki jembatan. Lihatlah dermaga jembatan di sana. Jika kita tidak memiliki manik-manik kura-kura hitam, aku tidak akan memiliki kekuatan sihir dan akal yang begitu besar. Qin Mu berbalik untuk melihat ke belakang dan berseru dengan kagum. Di bawah dermaga jembatan dari 2 jembatan terbang itu sebenarnya gunung raksasa yang memegang jembatan dengan bahu mereka. Raksasa-raksasa pegunungan itu berjajar dari yang paling pendek ke yang tertinggi, dan mereka menggunakan pundak mereka untuk mengangkat jembatan yang melayang, memungkinkan permukaan jembatan di aspal dengan lancar. Raksasa gunung tertinggi itu kemungkinan lebih dari 100.000 kaki. Qin Mu berseru kagum dan berkata, bila dibandingkan dengan harta klan keluarga berpengaruh di bumi barat, mereka tidak kalah dengan banyak. Tiba-tiba, seorang wanita berteriak keras, formasi master, langit akan berubah menjadi gelap. Ayo pergi ke desa terdekat untuk bersembunyi dulu. Yan Jingjing tiba-tiba berkata, tidak perlu untuk itu, aku di sini, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang invasi kegelapan. He Yi sedikit terpana. Dia memandang panjang ke arahnya dan tidak lama kemudian, matahari terbenam. Qin Mu segera melihat ke arah tebing, dan dia melihat kegelapan memuntahkan dari celah-celah di tebing. Kegelapan mengalir keluar seperti banjir dan langsung menyapu mereka. Ketika kegelapan seperti itu bertemu dengan Kaisar Agung Surga, itu membuatnya seolah-olah Kaisar Agung Surga tidak ada dan hanya melewati Kaisar Agung Surga, menyapu reruntuhan agung dengan cepat. Semua orang berkumpul di samping Yan Jingjing, dan gadis itu seperti matahari kecil yang memancarkan cahaya ilahi yang intens untuk menghalangi kegelapan. Tidak peduli bagaimana kegelapan menerjangnya, dia tak tergoyahkan. Yan Jingjing memberi He Yi pandangan kekuatan, dan He Yi tersenyum tipis, tapi hatinya merangkak. Gadis ini adalah dewa, dan dia juga sangat protektif, aku mungkin tidak bisa dekat dengannya lagi. Qin Mu menatap dinding, dan kegelapan benar-benar keluar dari tebing. Tiba-tiba, sinar cahaya terang bersinar dan mendarat di punggung Kaisar Surga tertinggi. Sinar cahaya terang datang dari celah di tebing. Seperti yang sudah kuduga, kegelapan keluar dari dunia tersembunyi itu. Ketika malam tiba di Great Ruins, dunia-dunia itu akan ada di siang hari, dan ketika siang hari istirahat di Great Ruins, dunia-dunia itu akan berada di malam hari. Ini seperti jam pasir. Qin Mu menyipitkan matanya. Banyak cahaya keluar dari retakan tak terhitung di tebing, dan itu berarti ada cukup banyak dunia yang tersembunyi di tebing yang rusak. Lou Qianzong, yang meninggal di tangan saya, mengatakan bahwa kegelapan reruntuhan besar diletakkan oleh tuannya, Dewa Hitam Mingdu. Meskipun kegelapan mengubah lokasi di tebing yang rusak, apa sebenarnya kegelapan itu? Dia ragu-ragu sejenak.
Sampai saat itu, dia tidak tahu apa sebenarnya kegelapan reruntuhan besar itu. Jelas bukan kegelapan dalam arti literal, dan itu seharusnya semacam zat aneh. Tidak hanya itu, ketika kegelapan menyerbu pada malam hari, akan ada beberapa monster aneh yang akan berkeliaran di tanah dan menelan setiap makhluk hidup yang berani melangkah ke dalamnya. Ketika siang tiba, monster-monster itu akan menghilang bersamaan dengan kegelapan. Jadi dari mana monster itu berasal? Selanjutnya, setelah kegelapan turun, akan ada dewa iblis yang menakutkan yang akan berkeliaran dalam gelap. Ketika Qin Mou menyelamatkan Yu Zhaoqing dan sisanya dari perlombaan bulu surgawi di Sunwell, dia telah melihat monster memanjat dari ruang lain, dan itu berarti bahwa reruntuhan besar memiliki banyak pintu masuk seperti itu. Tempat dengan pintu masuk terbanyak ada di sana, tebing yang rusak, dari mana sumber sungai Surging berasal. Di antara mereka, pasti ada satu yang menjadi sumber kegelapan yang sebenarnya. Sumber kegelapan jelas bukan dunia yang memancarkan cahaya terang dari tebing. Kegelapan tersembunyi di dalam dunia, jadi itu pasti tidak akan menyala. Metode paling sederhana adalah menemukan sumbernya. Qin Mou dengan cepat mengeluarkan kertas dan sikat, dan dia mulai menggambar garis besar tebing dari ingatannya. Dia mencatat setiap posisi yang bersinar dan berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah istirahat siang, aku hanya perlu membandingkan tempat-tempat yang bersinar dengan celah di tebing. Retak yang tidak bersinar malam ini akan menjadi sumber kegelapan. Ketika hari berikutnya tiba, kegelapan menghilang dengan cepat. Tidak peduli apakah itu timur atau barat, semua kegelapan membanjiri kembali ke tebing. Semuanya lenyap di tebing di mana sumber sungai Surging berada. Qin Mou buru-buru terbang ke depan dan kira-kira 600 meter jauhnya dari tebing. Dari selatan ke utara, dia mulai mencari. Formasi di matanya diaktifkan dan seketika, dua sinar cahaya yang bersinar ke gunung. Tidak ada celah di gunung yang bisa lolos dari matanya. Qin Mou merujuk ke titik-titik cahaya yang telah dia tandai dan mulai membandingkannya dengan tebing. Dia mencari jauh ke utara sebelum mencari kembali ke selatan. Setelah beberapa saat, dia mengamati tebing sekali lagi. Tebing itu sangat tinggi, dan cukup rata. Medan yang rumit membuat pencarian menjadi tugas yang cukup melelahkan, tetapi itu adalah metode paling sederhana dan paling efektif. He Yi dan yang lainnya terus melanjutkan melalui surga kaisar tertinggi, dan karena Yan Jingjing memiliki kemampuan yang luar biasa, dia diundang oleh He Yi untuk membantu. Dia bisa melebur bebatuan di terowongan dan mengubahnya menjadi lava. He Yi kemudian mengubah lava menjadi raksasa lava, dan itu mempercepat pekerjaan. Yan Jingjing selalu mengemudikan Sunship dan tidak pernah melakukan hal seperti membuat terowongan, sehingga tugas semacam itu sangat baru baginya. Poin yang paling penting adalah bahwa Yan Jingjing adalah dewa. Apinya bisa melelehkan batu gunung dan juga memperkuat terowongan. Dengan kecepatan ini, kita akan dapat melewati surga kaisar tertinggi hanya dalam beberapa hari. He Yi terkejut dan senang. Dia berpikir dalam hati, namun, jika saya menyeret kekasihnya untuk menikah, dia pasti akan marah, dan saya tidak bisa mengalahkannya. Sayang sekali. Ketika bocah kekasihnya mengendarai kuda putih dan memintaku untuk berbaring telentang ketika kami melompat keluar dari lukisan itu, aku benar-benar ingin menikahinya. Tidak ada laki-laki di bumi barat yang luar biasa seperti dia? Menemukannya. Mata Qin Mou menyala. Dia akhirnya menemukan celah yang tidak menyala pada malam sebelumnya. Dia mencari beberapa kali, dan barulah akhirnya dia menemukan celah itu. Retakan tidak menyala, dan itu terletak di antara dua retakan lainnya. Bongkahan batu gunung telah menghalanginya di tempat yang tepat. Qin Emu ragu-ragu, tapi dia masih memutuskan untuk tidak membawa mereka. Meskipun Yan Jingjing bisa bertahan melawan kegelapan, dia menggunakan cahaya ilahi dari tubuhnya sendiri untuk mengusirnya. Naga Kilin tidak bisa menghadapi kegelapan, jadi dia masih membutuhkan perlindungan Yan Jingjing. Qin Mou berteriak dan terbang ke batu di depan celah. Batu itu seperti pintu batu, tetapi lebih dari setengah pintu batu yang tertanam di tubuh gunung. Jika seseorang disurvei dari jauh, mereka tidak akan menyadarinya dan, lebih jauh lagi, bahkan ada dua celah di sisinya. Dia memeriksa pintu batu secara detail, dan tidak ada kata atau rune di pintu batu itu. Tidak ada yang seperti pegangan. 7 surga mata. Cahaya ilahi di alis Qin Mou menyapu melewati gerbang, dan dia mencoba memeriksa apakah ada tanda-tanda unik di bagian dalam pintu. Namun, yang mengecewakannya adalah bahwa itu hanya pintu biasa. Tidak ada tanda-tanda pemurnian. Ketika dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal, dia pergi ke celah di belakang pintu. Itu gelap gulita di kedalaman celah, dan dia tidak bisa melihat keanehan apapun. Ketika dia masuk, celahnya sangat panjang, dan ada juga celah di kedua sisi dinding gunung. Semua retakan hitam pekat, dan tidak ada cahaya yang keluar. Cahaya ilahi di matanya bersinar, dan dia mencoba untuk menyalakan retakan di dinding. Namun, cahaya ilahi dari matanya tampaknya tertelan oleh kegelapan, dan dia tidak bisa menerangi apapun yang ada di dalamnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kegelapan. Suara gemerisik terdengar di samping telinganya.
Retakan ini adalah dunia lain yang terkubur di sini. Jika itu siang hari di reruntuhan besar, dunia lain terkubur harus ada dalam kegelapan. Sumber kegelapan tepat di ujung celah ini. Sumber kegelapan yang terkubur dari masa ke masa, saya ingin melihat apa penyebabnya. Dia menenangkan diri dan terus berjalan ke depan sampai sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Qin Mu berjalan cukup jauh ke depan dan lebih dari 2 jam telah berlalu, tetapi masih ada akhir untuk celah itu. Setelah berjalan begitu lama, dia merasa sedikit khawatir. Jika itu adalah celah lainnya, dia akan memasuki dunia lain begitu dia melewatinya, tetapi celah itu sepertinya terlalu lama. Aku akan berjalan 1 jam lagi, dan jika aku masih belum menemukan akhirnya, aku akan kembali. Tepat ketika dia berpikir sampai di sana, dia tiba-tiba melihat cahaya di depan, dan jantungnya bergerak. Dia bergegas maju dengan langkah cepat dan, dari jauh, dia melihat seseorang berbaring di dinding memegang lentera di tangannya. Lentera itu bersinar dengan cahaya ilahi. Qin Mu berhenti dan melihat sekeliling. Dia mengaktifkan mata langitnya lagi dan mengamati sekelilingnya. Hanya ketika tidak ada bahaya dia melanjutkan ke depan dan pergi ke sisi orang itu. Itu adalah dewa yang sudah lama mati di sana. Dia meletakkan punggungnya di dinding, dan matanya benar-benar tidak fokus. Ekspresinya juga kosong. Qin Mu memeriksa pakaian dan sulaman pakaian di tubuhnya dan berpikir untuk dirinya sendiri, dia adalah dewa dari era pendiri kaisar. Lentera belum padam, dan ketika cahayanya menyinari dewa, sang dewa tampak tembus cahaya. Qin Mu curiga dan memberanikan diri untuk mencubit kulit dewa. Tiba-tiba, dewa itu mengempis dan layu, membuat pakaian dan kulitnya saling menumpuk. Rasa dingin menusuk tulang punggung Qin Mu, dan rambutnya berkobar. Dia mundur beberapa langkah. Setelah beberapa saat, pakaian itu berdesir dan melayang. Kulit dewa perlahan-lahan menggelembung seolah-olah udara memompa ke kulitnya. Tidak lama kemudian, dewa berbaring di dinding sekali lagi. Darah dan dagingnya telah hilang. Roh primordialnya juga telah menghilang. Semua harta ilahinya, istana celestialnya, semuanya dikosongkan. Qin Mu mengambil keberaniannya untuk berjalan maju dan memeriksanya. Dia tidak bisa melihat apa yang telah memakan dewa dan hanya meninggalkan kulitnya. Dia bergumam pelan, aku bisa belajar dari kesalahan pendahuluku, dan jika aku tahu alasan kematiannya, itu mungkin bermanfaat bagiku. Apa yang aneh adalah bahwa tanpa daging dan darah, bagaimana ia dapat berkembang kembali? Apakah ada sesuatu di bawah kulitnya? Dia ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan pedang riang saat dia mencoba mengiris kulit dewa. Sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di bawah kulit dan bertahan melawan pedang riang, membuatnya tidak bisa menembus kulit. Qin Mu mengerutkan kening dan mengingat buku kehidupan dan kematian. Dia menyorotkannya ke dewa dan melihat sebuah nama muncul di buku kehidupan dan kematian. Kulit manusia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan teriakan mengental darah. Jejak asap hitam terbang keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya sebelum cepat menyusut. Asap hitam menyatu ke dalam kegelapan dan menghilang. Qin Mu bingung, dan jantungnya berdetak kencang. Apa yang terjadi terlalu aneh, dan dia bahkan belum menemukan hal-hal aneh di Fengdu. Setelah beberapa saat, detak jantungnya kembali normal. Dia mengambil lentera dan terus berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah tablet batu besar yang berdiri tegak, menghalangi jalan di depannya. Dia mengangkat lentera, dan cahaya dari lentera itu tersebar dengan lembut di atas loh batu. Di atas loh batu ada semacam tulisan yang belum pernah dilihatnya. Qin Mu terampil dalam berbagai bahasa dan tidak kesulitan mengenali sebagian besar kata-kata. Selain itu, ia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang alasan dan logika di balik semua jenis bahasa. Namun, bahasa pada tablet batu adalah bahasa yang sama sekali baru. Teks macam apa ini? Dia memikirkannya dan menurunkan daun willow di jantung alisnya. Dia bertanya dengan lembut, "Saudaraku, Adipati Surga, Kaisar Crimson, apakah kalian mengenali tulisan di atas?" Di mata ketiga, murid lain muncul di muridnya untuk melihatnya. "Bukan saya." Suara Qin Fengqing terdengar. "Saudaraku, biarkan aku keluar. Aku tidak akan memakanmu." Mata lain meremas dan meremas mata Qin Fengqing. Itu adalah tiruan dari Heaven Duke yang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri ketika mereka melewati Suandu sebelumnya. Kata-kata di atasnya membaca dunia Yin Surgawi. Suara Heaven Duke terdengar samar, dan dia berkata, dunia Yin Surgawi adalah dunia di bawah Suandu. Meskipun saya memancarkan kecerahan dan saya bisa menerangi banyak dunia dari semua ukuran yang ada di sekitar saya, ada juga tempat-tempat yang tidak bisa saya nyalakan, dan itu ada di bawah kaki saya. Tempat di bawah kakiku adalah dunia Surgawi Yin. Aneh. Mengapa batu batas dunia Yin Surgawi di sini, dengan benar, seharusnya tidak ada di sini? Qin Mu bertanya dengan bingung, bukankah itu seharusnya Youdu yang ada di bawah kaki Duke? Youdu adalah tempat orang mati pergi setelah kematian. Dunia Yin Surgawi adalah tempat yang tidak memiliki cahaya. Mereka tidak sama. Surga Duke masih akan berbicara ketika suara marah Qin Fengqing terdengar, berteriak,
Diam, kabut tua. Jika Anda menjelaskan hal-hal dengan sangat jelas, bagaimana saya akan menipu dia dan memakannya? Di mata ketiga Qin Mu, suara orang tua dipukuli bisa didengar. Setelah beberapa saat, suara Crimson Emperor terdengar. Aku tidak mengatakan apa-apa, mengapa kamu memukuliku? Nak, apakah kamu pikir aku takut padamu? Aku adalah Kaisar Surgawi dari Crimson Light Era. Anak Qin, saudaramu telah mencabik-cabik kami, dia akan melarikan diri dan memakanmu, cepat tutupi daun willow kembali. Saudaraku, jangan percayai mereka, kita saudara dan saudara harus saling membantu. Aku tidak akan memakanmu. Diam, orang tua? Jika aku mengeluarkannya dan memakannya, aku bisa melepaskan kalian. Qin Mu buru-buru meletakkan daun willow kembali dan akhirnya mendapatkan kembali kedamaian di matanya. Dunia Yin Surgawi? Bisakah zat gelap itu datang dari tempat ini? Qin Mu berhitung dan perlahan-lahan mundur beberapa langkah. Dia datang ke bagian depan kulit dewa dan menyinari lentera di atasnya. Kulit dewa benar-benar membengkak ke atas seperti yang diharapkannya. Qin Mu meletakkan lentera ke bawah dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian untuk bersinar lagi. Dewa membuka mulutnya lagi dan menjerit menyedihkan. Asap hitam keluar dari mulutnya, dan dengan cepat layu lagi. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah asap hitam ini menjadi zat gelap? Dia menenangkan diri dan menyimpan buku kehidupan dan kematian. Dia mengambil lentera dan, setelah berpikir, dia tidak membawanya. Sebagai gantinya, ia meletakkan lentera di dalam karung Tao Tie-nya. Jika zat gelap semacam itu ada di mana-mana di dunia Yin Surgawi, membawa lentera dan berjalan-jalan mirip dengan bencana. Dia berputar di sekitar batu batas Yin Surgawi dan di depan matanya abu-abu. Dia datang ke dunia kelabu yang aneh. Qin Mu melihat ke depan, dan dia melihat gunung dan sungai abu-abu. Tanahnya juga abu-abu, dan tidak jauh dari sana, ada bayangan hitam yang muncul dan menghilang tanpa terduga. Kemungkinan monster yang datang dan pergi seperti asap dalam kegelapan, mereka sulit untuk dideteksi. Beberapa monster bahkan berputar ke belakang pohon abu-abu untuk mengukurnya secara diam-diam. Qin Mu mendengar suara gemerisik di samping telinganya lagi. Ketika monster-monster itu mendekat dan kegelapan mengalir, akan ada suara gemerisik. Dia berjalan maju, dan meskipun ada juga makhluk hidup seperti monster-monster itu, sepertinya sangat sunyi. Namun, ada pohon, bunga, dan bahkan monster yang tidak dikenal, jadi jika hanya ada sedikit cahaya, itu mungkin pemandangan yang berbeda sama sekali. Meskipun monster mendekatinya, mereka masih agak jauh, dan mereka tidak berani mendekat. Sulit bagi Qin Mu untuk melihat wajah sebenarnya dari monster karena daerah itu terlalu abu-abu dan gelap. Tiba-tiba, jantungnya bergerak. Dia mengambil sepotong daging sapi dari karung Tao Tie-nya. Daging sapi di tangannya tiba-tiba lenyap seolah ada yang menggigitnya. Qin Mu melompat kaget, dan dia hanya bisa secara kasar melihat benjolan bayangan menerkam daging sapi di tangannya. Dia bahkan tidak melihat apa itu. Bentuk kehidupan aneh ini ada di mana-mana, dan kecepatan mereka di luar imajinasi. Bentuk kehidupan seperti apa yang hidup di dunia Yin Surgawi. Itu menjelaskan mengapa seseorang tidak bisa dengan ceroboh melangkah ke dalam kegelapan, karena monster yang ada di mana-mana bisa menerkam dan memakan daging mereka. Jauh dari sana, masih ada suara menggigit. Ketika Qin Mu melihat ke arah sumber suara, dia samar-samar bisa melihat beberapa monster bersembunyi di balik batu dan memakan sesuatu. Dia berjalan maju, dan monster itu melarikan diri dengan gugup. Dia masih tidak bisa melihat seperti apa mereka. Langit gelap dan suram. Qin Mu berbalik dan mengkonfirmasi arah dia datang, tidak ingin berjalan kembali ke arah yang salah. Baru kemudian dia melanjutkan. Banyak bisikan datang dari kegelapan, dan beberapa monster berkumpul bersama. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu, dan ketika mereka melihatnya mendekat, mereka bertebaran seperti pasir hitam yang diterbangkan angin kencang. Mungkinkah seluruh dunia Yin Surgawi menjadi abu-abu seperti ini? Apakah tidak ada hal lain? Apakah kegelapan benar-benar dari tempat ini? Qin Mu mencari, tetapi dia tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Ketika akhirnya dia tidak bisa menahan keinginannya lagi, dia mengeluarkan buku kehidupan dan kematian untuk bersinar di salah satu monster. Monster itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan asap hitam keluar dari tubuhnya. Monster itu mengerut dan jatuh ke tanah. Ekspresi Qin Mu berubah secara drastis, dan dia melihat dengan tergesa-gesa. Dia melihat bahwa monster yang layu telah berubah menjadi kulit manusia. Seperti dewa yang telah dilihatnya di depan batu batas Yin Surgawi, hanya kulit yang tersisa. Qin Mu bingung dan bergumam, mungkinkah semua monster ini menjadi kulit? Mungkinkah tidak ada monster sejati? Hatinya dalam kekacauan, dan dia tidak tahu mengapa situasi yang sulit dipercaya akan muncul. Setelah berpikir, dia segera berjalan lebih jauh dan mengamati. Setelah beberapa saat, dia melihat kegelapan bergerak seperti pasir dan mengalir ke kulit. Monster itu dengan cepat berdiri lagi dan menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Qin Mu menenangkan diri dan tiba-tiba berbalik pada rute aslinya. Dia datang ke depan batu batas dan membungkuk.
Senior, maaf sudah mengganggumu. Tangannya mengangkat kulit, dan dia berjalan ke dunia yin surgawi lagi. Datang ke dunia yin surgawi, kulit manusia yang diangkat oleh tangannya tiba-tiba lepas landas dan berlari. Itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap? Seperti yang diharapkan. Hati Qin Mu bergetar hebat. Monster-monster itu tidak benar-benar monster, mereka hanya kulit. Mengapa mereka harus makan daging dan darah? Qin Mu merasa dia sedikit lebih dekat dengan kebenaran, tapi dia masih jauh dari mengungkapnya sepenuhnya. Jika saya ingin mengungkap kebenaran kegelapan, saya mungkin harus mencari rahasia di balik dunia yin surgawi. Dia berjalan maju, dan gemerisik terdengar. Satu monster berjalan mendekatinya, dan Qin Mu sedikit terpana. Monster itu memberinya perasaan yang akrab. Itu dewa era pendiri kaisar yang memiliki lentera. Monster yang berubah dari dewa itu mendekatinya dan berhenti. Qin Mu menutupinya, dan buru-buru melarikan diri. Namun, dia tidak bergerak jauh sebelum berhenti dan memalingkan kepalanya. Kecepatannya secepat kilat dan jauh melebihi saya. Alasan mengapa dia berjalan dan berhenti adalah agar aku mengikutinya. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia segera meningkatkan kecepatannya untuk mengejar monster itu. Satu manusia dan satu monster berlari di tanah kegelapan. Kapanpun Qin Mu kelelahan karena berlari terlalu lama, monster itu akan memperlambat kecepatannya, bahkan sesekali berhenti. Satu manusia dan satu monster hanya berjarak 300 meter, dan dia menunggu dengan tenang untuk membiarkan Qin Mu pulih. Setelah berjalan seperti itu selama beberapa mil, Qin Mu tiba-tiba melihat warna lain dan matanya menyala. Ada bukit-bukit hijau dan perairan jernih, kicau burung dan bunga-bunga harum, dan danau biru jernih, udara bahkan tampak menjadi jauh lebih segar. Ada juga sebuah kota di sana yang memiliki struktur yang indah dan pemandangan yang indah. Melihat dari jauh, dia melihat banyak sosok manusia, dan mereka hidup makmur. Dia tidak berharap dunia yin surgawi memiliki tempat seperti itu. Ketika monster itu berjalan ke lembah itu, kelabu di tubuhnya sepertinya segera menghilang, dan dia menjadi dewa yang penuh semangat. Qin Mu bergegas maju, tapi dia tidak segera melangkah ke tempat itu. Dia mengamati sekelilingnya terlebih dahulu, dan ketika dia yakin tidak ada bahaya, barulah dia berjalan ke lembah. Dewa berjalan mondar-mandir di jalan-jalan, dan mereka tertawa dan berteriak. Beberapa bahkan bernyanyi dengan suara tinggi. Itu benar-benar pemandangan kota. Teman kecil telah datang dari jauh namun kami tidak menerima kamu, tolong maafkan kami. Seorang dewa tua berpakaian sebagai sarjana datang dari jauh dan tertawa keras. Dia menerima Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, kota kecil kami jarang dikunjungi orang sehingga kami mungkin membiarkan Anda menunggu. Silakan masuk. Meskipun dia terlihat lebih tua, dia masih penuh semangat, dan wajahnya bersinar. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Qin Mu tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, Elder terlalu sopan. Penatua, tempat apa ini? Saya melihat dunia surgawi yin benar-benar kelabu, namun tempat ini penuh dengan kehidupan. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Ini adalah desa ceria dunia surgawi yin, dan ini adalah tempat di mana orang-orang abadi bersukacita. Suara dewa tua itu menggelegar keras, dan dia berkata sambil tersenyum, tempat kami di sini dipenuhi dengan keindahan yang dapat menenangkan masalah di hatimu atau mengurangi kelelahan di tubuhmu, oleh karena itu orang cenderung lupa untuk pulang dan tetap di sini. Tidak terlalu banyak untuk menyebutnya desa ceria. Ketika mereka berbicara, banyak dewi berjalan entah dari mana, dan mereka mulai menari dan bernyanyi. Ada yang indah, menggoda, manis, asam, panas, dan dingin yang semuanya menyapu ke arahnya. Mereka tersenyum dan berkata, tamu dari jauh, datang ke desa ceria, Anda tentu harus ceria. Qin Mu tertawa dan memeluk mereka ke kiri dan ke kanan. Dunia surgawi yin memiliki tempat yang santai dan indah, saya tentu harus hidup dengan ceria. Hanya saja aku hanya punya 2 tangan, bagaimana aku bisa memeluk kalian semua? Para dewi lainnya juga mulai tertawa. Dewa tua itu berkata sambil tersenyum, jika tamu terhormat ingin memeluk mereka semua, itu sederhana. Tetaplah di sini dan jadilah seperti kita, bukankah itu hebat? Setelah kamu tinggal di sini cukup lama, kamu akan bisa memeluk mereka semua sekali dan tidak hanya kamu bisa memeluk, tetapi kamu juga bisa tidur dengan mereka. Qin Mu berkata sambil tersenyum, sama seperti kalian? Kalau begitu, bukankah aku harus menjadi mayat kelaparan? Mayat kelaparan? Ekspresi dewa tua itu berubah drastis, dan dewi di sekitar Qin Mu juga memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Ekspresi mereka menjadi galak. Mayat apa yang kelaparan? Apa yang Anda tahu? Bukankah hantu yang mati karena kelaparan? Jawab Qin Mu sambil tersenyum. Lengannya langsung dikendalikan oleh para dewi di sampingnya, dan dia tidak bisa bergerak. Dewa tua itu mencibir dan berkata, jadi, Anda tahu? Tapi ini juga sudah terlambat. Kami sangat lapar. Para dewi lainnya mengeluarkan tawa sedih. Daging dan darah di tubuh kita semuanya telah dimakan seluruhnya, begitu lapar. Jadi tamu muda dan terhormat kami hanya bisa memakanmu. Bawa dia pergi.
Qin Mu diangkat oleh para dewi, dan mereka menuju pusat kota. Banyak dewa datang membanjiri dan sangat gembira saat mereka menunggu makanan disajikan. Ketika mereka datang ke pusat kota, Qin Mu menenangkan hatinya, dan dewa yang lebih tua duduk di atas tahta di depan aula. Dua dewi yang tampak seperti bunga meraih lengan Qin Mu, dan di bawahnya ada puluhan ribu dewa yang tampak kelaparan. Dewa tua itu terkekeh dan berkata, "Kami telah terjebak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kami hanya bisa makan sendiri ketika kami kelaparan. Bahkan semua tulang kita benar-benar dimakan, hanya menyisakan kulit kita. Sekarang setelah makhluk hidup datang, kita akhirnya bisa makan daging lagi." Di bawah, puluhan ribu dewa bertepuk tangan dan menari dengan gembira. Mereka berteriak ingin makan. Dewa tua itu tersenyum kepada Qin Mu dan berkata, "Tamu yang terhormat, Anda tidak perlu khawatir, setelah Anda makan, Anda akan menjadi salah satu dari kita. Namun, Anda harus kelaparan mulai hari ini dan seterusnya." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Ini desa ceriamu? Beginikah cara Anda memperlakukan tamu? Tidak heran kalian tidak beruntung." Tamu terhormat itu tidak bingung dan bahkan bisa bercanda, "Bisakah kamu memiliki seseorang untuk diandalkan?" Dewa tua itu berkata sambil tersenyum, "Namun, di dunia Yin surgawi, bahkan jika Anda meminta surga, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Surga Duk tidak bisa menyentuh di sini, dan penguasa bumi juga tidak bisa datang ke sini. Kamu hanya bisa menunggu kematianmu, patuh." Qin Mu berkata, "Lalu apa yang terjadi dengan kegelapan di dunia Yin surgawi? Mengapa kegelapan keluar dari dunia surgawi Yin? Ketika seseorang akan mati, orang akan menjadi sangat ingin tahu, dapatkah senior memuaskan rasa penasaran orang yang akan mati ini?" Dewa tua itu berkata sambil tersenyum, "Hanya permaisuri Yin surgawi yang dapat menjawab pertanyaanmu ini. Tetapi Anda akan dapat melihatnya segera. Permaisuri Yin surgawi, karena kamu mayat yang kelaparan tidak mau menjawab." 4 lengan tumbuh dari ketiak Qin Mu, dan dia memegang buku kehidupan dan kematian berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, aku harus bertemu Ratu Surgawi Yin sendiri." Jeritan sengsara yang tak tertandingi berdering di seluruh langit saat dewa yang tak terhitung jumlahnya memegang wajah mereka. Asap hitam mengepul keluar dari lubang mulut mereka, dan para dewa yang kelihatannya sangat kuat mulai mengerut dan berubah menjadi kulit di tanah. Dua dewi yang memegang lengan Qin Mu juga berubah menjadi 2 kantong kulit. Qin Mu berbalik dan menatap dewa tua itu di atas tahta. Dia perlahan berjalan ke arahnya, dan tubuh dewa tua itu bergetar. Dia buru-buru bangkit dari singgasananya dan menatap buku kehidupan dan kematian di tangannya. Buku kehidupan dan kematian Mingdu? Ini adalah buku kehidupan dan kematian Mingdu. Dia terus bergerak mundur sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Apa yang Anda gunakan adalah seni ilahi dari cahaya Crimson Era. 6 lenganmu." Qin Mu berjalan maju dan duduk di atas tahta sambil tersenyum. "Tidak buruk. Anda masih memiliki penilaian, sepertinya setelah Anda menjadi mayat kelaparan, Anda masih menyimpan beberapa kenangan masa lalu Anda. Dalam hal ini, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana dunia Yin surgawi telah berubah menjadi panggung seperti sekarang? Juga, ada apa dengan Ratu Surgawi Yin? Apakah dunia Yin surgawi ini memiliki hubungan dengan Mingdu?" Ekspresi dewa tua itu berubah, dan dia ingin melarikan diri. Namun, dia segera berhenti ketika melihat Qin Mu mengguncang buku kehidupan dan kematian di tangannya. Dia tidak berani melakukan gerakan tiba-tiba. Qin Mu bahkan lebih yakin bahwa buku kehidupan dan kematian adalah kutukan mayat yang kelaparan. "Kamu bilang kita mayat yang kelaparan, dan kamu tidak salah." Dewa tua itu akhirnya berbicara, dan dia terkekeh. Asal-usul dunia Yin surgawi sangat kuno, dan sudah sangat jauh dari awal langit dan bumi. Ketika Youdu dan Xuandu lahir, dunia Yin surgawi juga lahir. Sebelum ada yang disebut manusia, dewa-dewa kuno menguasai alam semesta, dan mereka membentuk surga celestial para dewa kuno. Dewi Yin surgawi adalah salah satu dewa kuno. Hati Qin Mu bergetar hebat, tetapi dia berkata dengan wajah tenang, "Jika itu, Dewi Yin surgawi seperti penguasa bumi dan duk surga, mereka semua dewa yang lahir dari surga dan bumi." Dewa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dewi surgawi Yin jauh lebih rendah daripada keduanya. Dunia Yin surgawi hanyalah sepotong kegelapan di bawah kaki surga Duk, itu tidak ada bandingannya. Namun, ada juga manfaat bagi dunia Yin surgawi, dan itu adalah bahwa itu tidak berada di bawah yurisdiksi surga Duk. Duk surga dan hitungan bumi, tidak ada yang bisa datang ke sini, dan itu berarti." Qin Mu berkata, "Yang juga berarti, makhluk hidup yang hidup di dunia Yin surgawi tidak akan pernah memiliki jiwa mereka jatuh ke dalam Youdu. Oleh karena itu, mereka dapat mati. Apakah alasan saya benar?" Dewa tua itu tertawa keras, tetapi tidak ada tawa yang keluar dari hatinya. Dia sepertinya tertawa demi tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mati, kamu berharap. Namun, jenis keabadian di dunia Yin surgawi bukan seperti yang Anda bayangkan.
Jiwa kita memang abadi, tetapi ini juga menghasilkan semakin banyak jiwa yang terakumulasi begitu tubuh jasmani mereka mati. Jika itu adalah dewa, itu akan baik-baik saja, karena mereka dapat mempertahankan tubuh jasmani mereka, tetapi bentuk kehidupan lainnya, begitu banyak dari mereka yang mati. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, jika semakin banyak makhluk hidup mati, bukankah tempat ini akan menjadi Youdu lain? Seperti yang saya katakan, dunia Yin surgawi tidak berada di bawah yurisdiksi penguasa bumi. Penguasa bumi tidak bisa mengendalikan tempat ini, jadi bagaimana itu bisa menjadi Youdu? Dewa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini tidak akan pernah menjadi Youdu, dan itu tidak akan pernah menjadi Suandu. Tidak peduli apakah itu penguasa bumi atau adipati surgawi, ini adalah titik buta mereka, tempat yang tidak bisa mereka lewati. Namun, ketika terlalu banyak jiwa terakumulasi di dunia Yin surgawi, jiwa-jiwa akan mulai menciptakan kekacauan. Bagaimana orang mati bisa menyaksikan orang lain hidup dalam kebahagiaan? Dengan demikian, perang antara jiwa dan makhluk hidup meletus. Qin Mu bingung. Bagaimana jiwa bisa melawan manusia? Orang yang memiliki tubuh jasmani dan jiwa jauh lebih kuat daripada jiwa murni. Jiwa yang mati tidak akan pernah bisa mengalahkan manusia yang hidup. Dewa tua itu berkata sambil tersenyum, namun, tubuh jasmani akan selalu memiliki hari di mana mereka layu sementara jiwa-jiwa di dunia Yin surgawi abadi. Bahkan para dewa tidak bisa sepenuhnya mengalahkan jiwa-jiwa di dunia Yin surgawi. Bahkan jika jiwa mereka benar-benar musnah, mereka tidak menghilang sama sekali. Dalam pertempuran antara manusia dan hantu, terlalu banyak jiwa tersebar, dan jiwa-jiwa itu akhirnya menjadi pasir hitam. Matanya tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan mereka seperti pasir hitam yang tak tertandingi. Jelas dia bukan orang yang hidup. Dia adalah monster aneh yang terbentuk ketika pasir hitam menyerbu kulit manusia. Pasir hitam adalah jiwa kita yang hancur. Dewa tua mengungkapkan senyum aneh. Karena kita terlalu hancur, tidak ada yang bisa melihat kita dengan jelas, dan tidak ada yang bisa menyentuh kita. Anda adalah salah satu dari sedikit yang bisa melihat kami. Setelah kita mencapai tubuh jasmani kita, kita akan merasa lapar, dan ini adalah kelaparan yang tak tertahankan yang membuat kita panik akan makanan. Jadi, kami mulai makan. Dia tidak berbicara tentang sejarah ini, dan dia hanya berkata, segera, semua orang yang hidup di dunia Yin surgawi dimakan oleh kami. Qin Mu merasakan rambutnya berdiri tegak, dan meskipun dewa tua itu tidak menggambarkan periode sejarah ini, dia bisa membayangkan betapa mengerikan kekacauan itu. Dalam hal itu, di mana Dewi Yin surgawi? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa Dewi Yin surgawi tidak menghentikan kalian? Dewa tua itu tidak menjawab dan terus berkata, ketika kami makan dan makan, kami menyadari tidak ada lagi orang yang hidup di dunia Yin surgawi, oleh karena itu, kami mulai makan sendiri. Kita memakan daging dan darah tubuh kita memakan tulang kita, seni ilahi kita, dan roh purba kita. Pada akhirnya, semua orang hanya tinggal kulit. Ketika kami tidak punya apa-apa untuk dimakan, kami terlalu lapar, jadi kami mengarahkan pandangan kami pada Dewi Yin surgawi. Qin Mu bergidik. Ketika dewa tua mengatakan itu, dia mengatakan itu seperti itu alami, dan sifat jahat suaranya membuat Qin Mu merasa takut. Dewa tua itu berkata, kami bukan lawan Dewi Yin surgawi, tetapi untungnya, kami memiliki banyak orang. Namun, bahkan dengan begitu banyak orang, tidak ada yang bisa menggigit Dewi Yin surgawi. Dia memukuli kita dengan buruk, tetapi kita tidak bisa mati. Kita adalah jiwa yang sangat hancur sehingga kita tidak bisa hancur lagi. Dia tidak bisa membunuh kita, dan kita tidak bisa memakannya. Ini berlangsung sampai seorang tamu datang dari luar, tamu seperti Anda yang dapat melihat kami, mendengarkan kami, dan menyentuh kami. Dia bahkan bisa melukai kita. Dia tertawa kecil dan berkata, kami bersekutu dengan tamu dari luar, dan karenanya, kami memakan Dewi Yin surgawi. Setelah kami memakannya, tidak ada lagi yang bisa dimakan di dunia Yin surgawi. Dia memukul bibirnya seolah sedang mengenang sesuatu yang lezat. Makan Dewi surgawi Yin? Qin Mu gemetar dan menyipitkan matanya sambil berkata dengan sungguh-sungguh, apakah tamu ini mungkin Dewa Hitam Mingdu? Kalian memanggilnya Dewa Hitam Mingdu. Dewa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak memanggilnya seperti itu di sini, kami menyebutnya sebagai anak langit Yin. Qin Mu sedikit terkejut. Putra surga Yin? Putra surga dari dunia Yin surgawi? Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun Dewi surgawi Yin adalah dewa kuno yang lahir dari dunia surgawi Yin, dia tidak dapat menaklukkan kita karena pengekangan Dao besar. Sementara itu, anak surga Yin memiliki mantra aneh yang bisa menaklukkan kita, dan dengan demikian kita mengikutinya untuk berperang di semua sisi, mengalami era demi era. Setelah itu, ia membangun Mingdu dan buku kehidupan dan kematian di tangan Anda adalah harta karunnya. Oleh karena itu, Anda dapat membalas kami. Karena kamu adalah salah satu dari kita sendiri. Salah satu milikmu sendiri.
Qin Mu tertawa lembut dan mengangkat buku hidup dan mati untuk bersinar padanya. Ekspresi Dewa Tua berubah secara drastis, mengeluarkan lengkingan menusuk dan asap hitam keluar dari 5 organ, menyebabkan dia cepat layu. Qin Mu duduk di atas tahta dan membungkuk ke depan dengan satu tangan mengangkat dagunya. Dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dewa Hitam Mingdu dan Putra Surga Yin. Invasi kegelapan berasal dari pasir hitam yang dulunya adalah jiwa-jiwa yang telah hancur berkeping-keping. Monster dalam kegelapan sebenarnya adalah kulit manusia dan di kulit manusia adalah jiwa-jiwa hantu yang hancur. Putra Surga Yin menghubungkan dunia Yin Surgawi dan reruntuhan besar, memungkinkan pasir hitam di dunia Yin Surgawi untuk menyerang reruntuhan besar. Para monster di pasir ini, serta pasir hitam, takut akan cahaya dari para dewa, karena itu ketika para dewa memasuki reruntuhan besar, kegelapan tidak berani maju. Namun, ada satu hal yang salah, yaitu wajah-wajah dalam kegelapan. Saya pernah melihat wajah Dewa Iblis yang menyerang dengan kegelapan di Goddess Espas, dan mereka dihadang oleh senjata dewa para dewi yang telah dihidupkan kembali. Situasi seperti itu ada di mana-mana di reruntuhan besar, jadi dari mana datangnya para Dewa Iblis dalam kegelapan? Dia memandang kota yang dipenuhi kulit. Meskipun mayat kelaparan bisa bergerak seperti petir dalam kegelapan, kemampuan mereka tidak mendalam. Jelas mereka bukan Dewa Iblis dalam kegelapan. Yang aneh adalah bahwa para Dewa Iblis dalam kegelapan juga datang dan pergi dengan kegelapan. Ketika langit cerah, tidak ada jejak mereka dapat ditemukan. Dewa Tua itu tidak menjawab pertanyaan untuknya. Qin Mu duduk di atas tahta. Posisi Dewa Tua di dunia Yin Surgawi tidak boleh rendah, dan karena dia mampu menjelaskan sejarah dunia Yin Surgawi, itu berarti dia telah berpartisipasi dalam pertempuran antara Putra Surga dan Dewi Yin Surgawi. Dan sejak saat itu dan seterusnya, dia tidak pernah hancur sebelumnya, jadi dia masih bisa mempertahankan ingatan itu. Setelah Qin Mu menggunakan buku kehidupan dan kematian, dia dibentuk oleh atom-atom jiwa yang tak terhitung jumlahnya, namun kulitnya masih memiliki namanya. Atom-atom jiwa bukan milik kulit, dan mereka secara alami akan habis setelah diterangi oleh buku kehidupan dan kematian. Itu setara dengan Qin Mu membunuh mereka sekali lagi. Meskipun pasir hitam akan kembali ke kulit mereka, mereka tidak akan menjadi siapa mereka lagi. Efek buku kehidupan dan kematian benar-benar mencengangkan. Dewa Hitam Mingdu. Ya, Putra Surga Yin dari Mingdu, dia pasti orang yang sangat berbakat untuk membuat harta karun semacam ini. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sana, suara gemerisik terdengar, dan hati Qin Mu bergerak sedikit. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat Dewa Kaisar Pendiri yang telah menuntunnya. Dia berdiri di jembatan dan memberi isyarat padanya. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia ingat dengan detail. Dewa itu tidak termasuk di antara dewa-dewa yang ingin memakannya. Mungkinkah dia masih memiliki ingatannya? Itu tidak mungkin, kan? Qin Mu buru-buru bangkit, dan dengan beberapa langkah, dia mencapai jembatan. Di bawah jembatan panjang itu ada riak air dan membentang dari kota. Jembatan itu membentang di seberang sungai, dan ujung jembatan yang lain telah menghilang dalam kelabu yang luas di sisi lain. Dewa Kaisar Pendiri melihatnya mengikuti dan terus maju. Qin Mu dengan cepat mengikutinya di jembatan. Ketika mereka pergi, pasir hitam berkumpul kembali di kota, dan mereka dengan cepat menggali organ-organ kulit di tanah. Segera, banyak dewa berdiri lagi, dan mereka hidup dan seperti manusia. Mereka berjalan-jalan di kota dan tidak ingat apapun yang telah terjadi. Panjang jembatan panjang ini masih membuat Qin Mu takut. Jembatan panjang itu bergerak ke atas dan ke bawah, dan bahkan setelah memasuki kegelapan, jembatan itu tidak putus dan terus membentang di atas danau. Danau di bawah tidak bisa disebut danau, akan lebih tepat untuk menyebutnya lautan. Itu juga memiliki warna gelap dan suram. Qin Mu mengikutinya untuk berlari untuk waktu yang lama, dan dia masih tidak berjalan sampai akhir. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, "Senior, mengapa kamu membimbingku maju? Mengapa Anda tidak bisa mengatakannya terus terang? Dewa tua itu bisa berbicara sekarang, jadi kamu seharusnya bisa, kan?" Dalam kegelapan, dewa itu berhenti dan berbalik untuk menatapnya dengan mata kosong. Setelah beberapa saat, dia melepas pakaian di bagian atas tubuhnya. Qin Mu sedikit terkejut dan berjalan ke depan untuk memeriksa dadanya. Dia melihat beberapa tanda aneh tercetak di tubuh dewa. Tanda yang sangat tipis dan rumit membentuk tanda, dan tanda itu membentuk kata-kata. Kata, tutup. Di depan dadanya dan di punggungnya ditutupi dengan kata, tutup. Teknik penciptaan setan surgawi, itu karya Saint Ward Cutter. Qin Mu tertegun dan tiba-tiba meneteskan air mata. Dia mengungkapkan senyum dan berkata, "Senior, itu sudah cukup. Mari kita lanjutkan." Sang pendiri Kaisar Dewa menutupi dirinya dan terus maju. Kata, tutup, adalah jejak yang ditinggalkan oleh teknik penciptaan setan surgawi dan Saint Ward Cutter telah menggunakan teknik penciptaan setan surgawi untuk menyegel jiwanya di dalam kulitnya.
Mayat-mayat yang kelaparan tidak memakan kulitnya sehingga ia bisa menjaga jiwanya dan ingatannya sendiri. Namun, tubuh jasmaninya jelas tidak dapat dilindungi. Dia akan dimakan oleh mayat-mayat yang kelaparan. Alasan mengapa Qin Mu meneteskan air mata adalah karena rasa hormat. Itu menggerakkannya, tapi dia kebanyakan penuh rasa terima kasih. Sang pendiri kaisar, Tuhan tahu dia pasti akan mati dengan memasuki dunia surgawi Yin, tetapi dia masih memberanikan diri tanpa berpikir dua kali, untuk mencari kebenaran kegelapan. Qin Mu mengikutinya untuk terus maju, dan danau di bawah jembatan mulai terlihat lebih dan lebih seperti laut. Dia tidak bisa melihat tanah lagi. Qin Mu melihat ke bawah jembatan dan samar-samar bisa melihat ikan besar di laut. Ikan hitam pekat berenang di laut, dan mereka bahkan menggigit satu sama lain dengan kejam ketika mereka dengan panik mencoba untuk menelan satu sama lain. Namun, tidak peduli bagaimana mereka makan, mereka tidak tampak kenyang. Makhluk laut ini juga mayat yang kelaparan. Mereka makan tanpa henti, namun mereka tidak bisa makan cukup. Akhirnya, Qin Mu melihat ujung jembatan panjang, dan meskipun jembatan telah mencapai akhir, masih belum ada ujung ke laut. Ada jam pasir besar dan transparan mengambang di atas lautan berwarna abu-abu, dan sepertinya dibuat menggunakan kaca berwarna. Di dalam jam pasir ada pasir berwarna hitam, dan pasir di bagian atas jam pasir mengalir ke bawah. Lebih dari setengah pasir telah mengalir ke bawah, dan pasir hitam di bawah hampir terisi penuh. Qin Mu melihat dari jauh dan melihat istana kecil yang ada di samping jam pasir. Alasan mengapa mereka kecil adalah, dibandingkan dengan jam pasir, mereka kecil. Namun, setelah perhitungan Qin Mu, ia menyadari bahwa klaster istana akan lebih dari 10 mil panjangnya dan lebarnya, sehingga mereka tidak kecil sama sekali. Itu seperti sebuah pulau kecil yang ada di laut. Gugusan istana yang terhubung ke jembatan panjang dan Qin Mu melihat ke arah belakang gugusan istana. Dia menemukan jembatan rendah dan tergantung panjang lain, tetapi dia tidak tahu di mana itu terhubung. Dewa Kaisar pendiri berhenti di langkahnya dan menunjuk ke istana. Teknik penciptaan setan surgawi menyegelnya, dan dia tidak bisa berbicara atau menggunakan kultivasinya. Qin Mu memikirkannya dan mengeluarkan sikat dan kertas. Senior, jika kamu memiliki keuntungan, mengapa kamu tidak menuliskannya? Dewa Kaisar pendiri mengangkat kuasnya dan menulis dengan cepat di buku itu. Qin Mu melihat, dan kata-katanya kuat seperti pinus kuno. Itu tempat para murid Mingdu berkumpul? Qin Mu melihat kata-kata di atas kertas dan berkata dengan heran, ada berapa orang? Kultivasi apa yang mereka miliki? Apakah ada Dewa Mingdu? Ini tidak mudah untuk dihadapi? Apakah mereka hidup atau mati? Oh, mereka masih hidup. Qin Mu menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Tidak masalah jika mereka mati atau hidup, mereka tidak akan sulit untuk mati bersamanya. Hal yang lebih sulit untuk dihadapi adalah dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka memasuki dunia Yin surgawi. Bahkan jika saya membunuh praktisi Mingdu yang kuat di istana, mungkin ada praktisi yang lebih kuat dari Mingdu yang membanjiri. Saya perlu mengiris jalan dari Mingdu ke dunia Yin surgawi. Sang pendiri Kaisar Dewa mengangkat kuasnya untuk terus menulis. Qin Mu sedikit mengerutkan kening dan berteriak, Dewi Surgawi Yin? Mengapa Anda menulis namanya? Bukankah dia sudah dimakan oleh hantu kelaparan? Tunggu sebentar. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Dia mengangkat kepalanya dan terus memeriksa istana di bawah jam pasir. Dia berkata dengan suara rendah, kamu benar, kita perlu Dewi Surgawi Yin untuk menyelesaikan masalah ini. Senior, idemu bagus sekali. Mengapa saya tidak memiliki ide yang luar biasa? Senior, Anda pasti orang yang cerdas selama era pendiri Kaisar. Dewa Kaisar pendiri kosong dan memegangi kuasnya di udara tanpa bergerak. Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Qin Mu. Qin Mu berkata dengan penuh semangat, meskipun Dewi Surgawi Yin dimakan, kulitnya harus tetap ada dan disembunyikan di suatu tempat. Hanya saja saya belum pernah melakukannya, jadi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Dewa Kaisar pendiri memiliki ekspresi kosong, dan jelas apa yang ditulisnya berbeda dari apa yang dikatakan Qin Mu. Qin Mu telah memahami kata-katanya salah. Qin Mu menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Senior, Anda bisa tenang. Saya telah bertarung dengan para murid Mingdu sebelumnya, dan meskipun seni ilahi mereka tidak buruk, mereka tidak terkalahkan. Saya rasa, di antara murid-murid Mingdu di sini, tidak banyak yang benar-benar murid Putra Surga Yin. Saya tidak takut pada murid-murid Putra Surga Yin, apalagi mereka. Gagasanmu sangat bagus, dan aku bahkan mungkin bisa menyelidiki kebenaran kegelapan, menyelesaikan bahaya di masa depan untuk selamanya. Dewa Kaisar pendiri bahkan lebih bingung. Dia mengangkat kuasnya dan tidak tahu apakah dia harus terus menulis. Qin Mu penuh percaya diri dan mengeluarkan pelet pedangnya. Pelet pedang melayang di depan dadanya, dan Qin Mu merentangkan 5 jarinya terbuka. 8.000 pedang terbang keluar dari pelet pedang seperti jarum yang bagus, dan setiap jarum mengarah ke tengah lingkaran. Sama sekali tidak berantakan. Pedang terbang menebas dan menggali ke laut. Qin Mu berjalan dan berkata dengan suara serius, Senior,
pisau dan pedang di depan tidak punya hati, dan bahkan ketika Anda memiliki kulit ilahi, Anda tidak memiliki kekuatan sihir dan kultivasi untuk menggunakannya. Biarkan saya menangani masalah ini. Tetap di sini dan tunggu dengan tenang. Saya akan memberikan pertunjukan kekuatan di depan para Dewa Mingdu. Dewa Kaisar Pendiri bahkan lebih bingung. Dia tiba-tiba menyadari dan dengan cepat menulis sebuah kalimat. Dia akan membiarkan Qin Mou memeriksanya, tapi Qin Mou sudah pergi jauh. Dewa Kaisar Pendiri mengangkat selembar kertas dengan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di atas kertas, dia menulis kata-kata, memikat Dewi Surgawi Yin untuk menyerang mereka. Itu 10.000 mil berbeda dari gagasan yang diklaim Qin Mou luar biasa. Qin Mou melepas daun willow di jantung alisnya dan berjalan maju dengan tenang di bawah jembatan. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya meliuk dengan cepat di bawah permukaan laut, bergerak maju bersamanya. Sementara itu, di mata ketiga di jantung alisnya, mata besar Qin Fengqing muncul lagi untuk melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia sangat tertarik dengan dunia yang gelap dan suram ini. Begitu banyak makanan lezat, Qin Mou mengeluarkan pisau eksekusi dewa misterius dan menekan pada kasus ini. Dia sudah tiba di gerbang depan gugusan istana. Dua anak lelaki Daois mengobrol santai di pintu gerbang, dan satu berkata, dunia Yin surgawi ini gelap dan suram, dan begitu Anda bergeser di sini, Anda hanya akan digantikan setelah beberapa ratus hingga 1000 tahun. Benar-benar membosankan. Yang lain berkata, jika kamu bosan, kamu bisa pergi ke desa ceria, mereka memiliki semua jenis keindahan di sana. Anda dapat melampiaskan semua yang Anda inginkan, dan teknik mereka luar biasa. Di mana akan ada tempat yang begitu ceria di Mingdu? Jika Anda masih merasa bosan, Anda dapat membunuh beberapa mayat kelaparan di dunia surgawi Yin. Anda selalu dapat memiliki cara untuk menemukan kesenangan. Kakak senior benar. Tidak ada dunia kenikmatan indria di Mingdu, tetapi jika kita tinggal terlalu lama di dunia Yin surgawi, kita bahkan tidak bisa bertemu dengan satu orang yang hidup. Dua anak laki-laki Taois yang menjaga gerbang tiba-tiba melihat Qin Mou, dan mereka tidak bisa membantu menatap dengan mata terbuka lebar. Mata mereka kosong. Pada saat itu, dua pedang terbang keluar dari laut dan menembus pelipis mereka dari kiri dan kanan. Sebelum kedua anak laki-laki Taois itu bisa kembali ke akal sehat mereka, pedang memadamkan roh primordial mereka. 8.000 pedang berangsur-angsur naik dari laut tanpa suara, dan mereka menempel dekat tanah, mengelilingi Qin Mou saat mereka mengikuti Qin Mou ke dalam kelompok istana. Di belakangnya, roh purba yang tingginya lebih dari 30 meter muncul tanpa suara dan berdiri di belakangnya. Itu melayang ke depan bersamanya. Thread ki vital yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar roh primordialnya dan terhubung dengan 8.000 pedang terbang. Dia menggunakan roh primordialnya untuk mengendalikan pedang. Suara lonceng merdu terdengar, dan seseorang berteriak, hari sudah berakhir, matahari telah terbenam, menukar langit. Pasir hitam terakhir di jam pasir besar yang tergantung di atas istana telah mengalir ke bawah, dan para dewa terbang keluar dari istana mereka. Mereka semua mengeksekusi kekuatan sihir mereka untuk membalikkan jam pasir. Qin Mou mengangkat kepalanya dan membuka kasing. Selaput tulang kepala kaisar tahta bergetar dalam kegembiraan dan mengeluarkan suara gemerisik. Dua jejak cahaya darah bergegas ke langit, dan sebelum para dewa Mingdu di udara bahkan bisa bereaksi, cahaya darah sudah melesat di leher mereka. Cahaya darah kembali ke kasing, membawa semua ki dan darah dari tubuh para dewa. Tidak ada percikan darah dari langit sama sekali, dan hanya dua mayat dewa jatuh dari atas. Sebelum jenazah dewa bahkan bisa mendarat, orang-orang mulai meraung, dan banyak murid Mingdu bergegas keluar dari istana. Siapa ini? Serangan musuh. Siapa yang berani menciptakan kekacauan di tanah Mingdu? Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah dan membentuk lautan cahaya pedang. Begitu para murid Mingdu bergegas keluar, banyak dari mereka jatuh, kaki mereka pada dasarnya terputus dari pergelangan kaki mereka. Dan sebelum orang-orang yang jatuh bisa mendarat di kepala mereka, hati alis mereka ditembus oleh jejak cahaya pedang. Bahkan jika ada musuh yang kuat yang menghindari cahaya pedang ketika mereka melihat situasi yang buruk, mereka masih akan kehilangan nyawa mereka di bawah serangkaian serangan yang seperti angin menderu dan hujan lebat. Ada pedang terbang yang seperti ikan perak kecil di langit dan daratan. Jalur pedang terbang semua berbeda, dan gerakan yang dilakukan oleh pedang terbang adalah keanehan fantastis dari setiap deskripsi. Di bawah teknik kontrol pedang Qin Mou, 18 gerakan pedang dasar memiliki metode tak terbatas untuk menggabungkan diri. Dan bukan hanya itu, 8.000 pedang bisa menjadi besar dan kecil, panjang dan pendek, dan beberapa pedang bahkan bisa bengkok dan berubah dari waktu ke waktu. Pedang terbang yang berbeda bahkan dapat bergabung untuk membentuk bentuk senjata roh lainnya, mengubah diri mereka menjadi kuali, tungku, bel, pagoda, pisau, tombak, kapak, dan senjata roh lainnya. Bahkan bentuk naga dan phoenix juga mungkin. 8.000 pedang memberi semua orang ilusi bahwa mereka tak terhitung jumlahnya.
Tidak peduli seberapa luar biasa atau luar biasa dari seni ilahi pihak lain, bahkan jika mereka bersembunyi di Mingdu pada saat itu, cahaya pedang akan terbang ke Mingdu dan membantai mereka di saat berikutnya. Qin Mu telah mencapai alam makhluk surgawi, dan di dunia itu, setiap praktisi seni ilahi akan mengalami lompatan besar ke depan dalam kultivasi. Lompatan itu datang dari kemampuan memproyeksikan roh primordial seseorang. Dan Qin Mu telah lama mampu memproyeksikan roh primordialnya. Pencapaiannya dalam roh purba sudah mulai bergeser ke memiliki roh dan bentuk. Memiliki roh dan bentuk menuntut seseorang untuk mengolah roh purba mereka menjadi substansi fisik, untuk memantapkan roh purba seolah-olah itu nyata. Meskipun dia bisa mencapai itu, kekuatan dan kendali roh primordialnya sudah jauh melampaui praktisi seni ilahi lainnya dari alam makhluk surgawi. Qin Mu terus berjalan ke depan, dan roh primordial setinggi 30 yard mengikuti di belakang dengan tenang. Roh primordial mengendalikan 8.000 pedang dan membunuh orang-orang seperti memotong rumput. Sungguh kurang ajar. Sebuah aula istana besar meledak, dan Dewa Mingdu melompat keluar. Sama seperti dia melompat ke udara, kotak kecil di tangan Qin Mu sudah dibuka, dan 2 jejak cahaya darah ditembak di depan leher Dewa Mingdu. Dengan snip yang lembut, itu memotong kepalanya dari tubuhnya. Dia berjalan menuju aula istana di tengah, dan dimanapun dia lewat, tidak peduli apakah itu dewa atau praktisi seni ilahi, mereka akan mati secara tidak wajar. Mereka yang bisa dia kalahkan, dia akan menggunakan pedang terbangnya untuk membunuh, dan mereka yang tidak bisa dia kalahkan akan mati di bawah dewa eksekusi pisau misteriusnya. Para murid Mingdu dibantai sampai hati mereka menjadi dingin. Mereka mundur terus-menerus, dan sudah ada lebih dari 100 murid Mingdu berkumpul bersama. Mereka mengeluarkan bel besar yang tergantung di atap. Gunakan bel pemakaman surgawi untuk membunuhnya. Ratusan murid Mingdu berteriak serempak, dan bel berbunyi. Mulut bel mengarah ke Qin Mu, dan dia melihat 18 cincin yang terkunci bersama membentuk bel. Garis vena rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul di setiap cincin, dan mereka diukir oleh rune Mingdu. Ketika bel pemakaman surgawi diaktifkan, cincin-cincin itu berputar ke berbagai arah, dan tanda-tanda pada mereka menyala. Ketika 2 cincin diputar ke derajat yang berbeda, bagian rune dari 2 cincin akan cocok bersama untuk membentuk rune yang berbeda, dan rune yang berbeda memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Kekuatan lonceng pemakaman surgawi yang berputar diaktifkan, dan bukaan bel tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan tanpa bentuk bergegas langsung ke Qin Mu. 8.000 pedang datang terbang dan membentuk perisai besar di depan Qin Mu. Perisai itu memiliki lengkungan sempurna yang dapat memblokir dampak paling kuat dengan sedikit tekanan. Qin Mu berbalik ke samping dan berlutut dengan satu tangan menghalangi bagian belakang perisai, itu adalah pose terbaik untuk menyambut dampaknya. Di belakangnya, benang ki vital yang tak terhitung jumlahnya keluar dari roh primordialnya dan mengalir ke perisai, memperkuat struktur perisai. Pedang terbang di permukaan perisai terkunci bersama-sama dengan struktur surat berantai. Dia bisa menggunakan struktur semacam itu untuk menanggung dampak terkuat. Selain itu, semua jenis rune defensif juga muncul di perisai, dan itu adalah rune dari kura-kura hitam. Permukaan perisai memiliki garis-garis vena kulit penyu, dan di perbatasan perisai adalah tanda-tanda ular terbang. Dampak dari bel pemakaman surgawi datang meledak, dan tidak ada dering keras. Hanya ada getaran keras di luar angkasa, dan Qin Mu tidak bisa merasakan dampak yang menakutkan. Di sisi lain, roh primordial di belakangnya tampaknya telah mengalami pukulan besar karena dihembuskan dari pandangan. Lonceng pemakaman surgawi ini adalah seni ilahi yang ditujukan untuk roh atau jiwa purba. Hati Qin Mu tercengang, dan roh primordialnya kembali dengan cepat. Kecepatan roh primordial terbang adalah kecepatan tercepat di dunia, dan bahkan jika diterbangkan lebih dari 10.000 mil jauhnya, dia hanya perlu sesaat untuk kembali. Satu-satunya masalah adalah bahwa Qin Mu tidak tahu apakah roh primordialnya bisa menangani serangan dari bel pemakaman surgawi. Sama seperti roh primordialnya terbang kembali, gelombang kedua dampak dari bel pemakaman surgawi mengikuti dengan cermat dan meniup roh primordialnya lebih jauh lagi. Namun tubuh jasmani Qin Mu masih merasakan banyak dampak. Bel pemakaman surgawi ini memiliki kekuatan yang kuat, tetapi itu hanya efektif melawan roh atau jiwa purba. Dalam hal itu, kesadaran Qin Mu mengendalikan tubuhnya, dan perisai tiba-tiba dibongkar. Saat perisai pecah, Qin Mu sudah berubah menjadi bentuk berkepala 3 dan 6 bersenjata. Keenam lengannya meraih 8.000 pedang yang telah berubah menjadi 6 pisau ilahi. Dia melompat dan menyerang ke arah depan bel pemakaman surgawi. Dia seperti seekor harimau ganas yang memasuki kawanan domba. Keenam pisau ilahi berayun ke atas dan ke bawah, memutuskan kepala orang-orang dari tubuh mereka. Dia membunuh mereka seperti sedang memotong rumput, dan dia mengeksekusi 9 keterampilan pisau surgawi dari Butcher sampai puas. Tiba-tiba, lampu pisau menarik kembali, dan 6 lengannya terangkat tinggi. Keenam pisau bertabrakan bersama untuk berubah menjadi pisau panjang tunggal yang menebas dengan 6 tangannya. Cahaya pisau itu menakjubkan dan membelah pintu aula istana.
pintu terbelah dan terbang menuju kedua sisi, membuka aula. Sementara itu, jenazah jatuh dari depan, belakang, kiri, dan kanannya. Mereka semua pingsan satu demi satu, dan tidak ada yang bisa berdiri lagi. Roh primordialnya terbang kembali, dan itu mendarat di belakangnya. Qin Mu menggosok 6 tangannya dengan lembut dan pisau panjang berubah menjadi pelet pedang untuk mengapung di depan jantung alisnya. Dia berhenti di langkah kakinya, dan ki vitalnya menyapu kasing kecil ke tangannya. Saat itulah dia berjalan ke aula. Lonceng pemakaman surgawi di belakangnya jatuh ke tanah dan berguling menuruni tangga, mengeluarkan dering yang lebih keras. Di aula, Dewa Iblis berjubah hitam duduk langsung di singgasananya. Dia memiliki 2 tanduk merah melengkung dan panjang di kepalanya, dan matanya seperti mata manusia. Dewa Iblis memegang sebuah buku dan sedang belajar. Qin Mu membawa kasing kecilnya dan berjalan. Kasing kecil berdenting dan celah kecil terbuka. Dewa Iblis yang meletakkan buku itu adalah tangannya dan menatapnya. Dia terkekeh dan berkata, sudah lama sejak seseorang datang ke dunia Yin Surgawi. Terakhir kali seseorang masuk adalah 20.000 tahun yang lalu. Kaisar pendiri tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, jadi dia memerintahkan para dewa untuk menyelidiki tempat ini. Sekarang kamu ada di sini. Mungkinkah ada orang bodoh yang bodoh di dunia luar yang ingin membalik surga? Qin Mu membawa koper dan membungkuk. Ketujuh dan ketujuh dari Kaisar pendiri, Qin Fengqing, memberi hormat kepada senior Mingdu. Jadi kamu adalah keturunan Kaisar pendiri, kamu masih muda. Dewa Iblis berkata sambil tersenyum, apakah Kaisar pendiri mati? Jika tidak, dia akan memberitahu Anda untuk tidak mengungkapkan nama asli Anda kepada orang lain, terutama kepada orang Mingdu. Meskipun Anda memiliki beberapa kemampuan, Anda masih terlalu muda. Apakah Anda tahu siapa saya? Dia berdiri, dan tubuhnya yang tinggi dan kokoh bahkan lebih tinggi dari roh primordial Qin Mu yang tingginya lebih dari 30 meter. Nama keluarga Kui adalah nama besar di Mingdu yang telah melahirkan banyak dewa, dan nama keluarga saya tidak lain adalah Kui. Suaranya sangat keras. Nama saya dalam agama adalah Kui Wuku. Tentu saja, nama ini juga palsu. Namun, banyak orang masih memanggil saya Raja Wuku. Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan dia bertanya, saya bertemu 2 dewa yang memiliki nama keluarga Kui, satu bernama Dukun Dewa Kui, salah satunya bernama Kui King Pei, bolehkah saya tahu jika mereka memiliki hubungan dengan senior? Kui King Pei adalah murid yang mulia dan merupakan bakat luar biasa dalam keluarga Kui kami. Dewa Setan Kui Wuku berkata sambil tersenyum, sementara Dewa Dukun Kui adalah muridku, dia ditempatkan di Mingdu oleh surga celestial dan dia belajar di bawahku. Anda masih hidup setelah bertemu dengan mereka, jadi Anda memiliki beberapa metode. Namun, karena Anda telah melihat Shaman God Kui, Anda harus tahu dia belajar dari saya dan tahu betapa berbahayanya untuk mengungkapkan nama Anda yang sebenarnya di depan saya. Ekspresi Qin Mu pucat, dan dia mengangkat kasing kecilnya. Wuku berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya. Meskipun pisau eksekusi misterius dewa itu kuat, dan aku jauh lebih rendah, pisau eksekusi misterius dewa Anda tidak akan pernah bisa memukulku sama sekali. Sebenarnya, ketika Anda berurusan dengan para dewa Mingdu sekarang, saya sudah melihat cacat dalam pisau eksekusi misterius dewa. Anda telah menggunakan pisau untuk membunuh banyak dewa di bawah saya, tetapi Anda tidak pernah menggunakan pisau ini untuk berurusan dengan para praktisi seni ilahi yang bersembunyi di Mingdu. Ketika Anda bertemu dengan praktisi seni ilahi, Anda selalu menggunakan pedang terbang Anda untuk membunuh mereka. Apa artinya? Dia tidak bisa menahan tawa. Pisau eksekusi misterius dewa tidak bisa menebas ke Mingdu. Ekspresi Qin Mu sangat putih, dan tidak ada darah sama sekali. Raja Wuku sangat puas dan berkata dengan santai, ketika saya melihat Anda membunuh bawahan saya, mengapa saya tidak menunjukkan diri? Sekarang saya bisa memberitahu Anda. Saya takut dengan pisau eksekusi misterius dewa. Kepala seorang praktisi kuat Kaisar Tahta, tatapannya seperti pisau, dan kepala itu meminum darah. Dia telah membunuh banyak dewa, dan aku tidak akan bergerak kecuali aku melihatnya. Namun, pisau pengeksekusi Dewa God sudah terlihat jelas olehku, dan kau tidak bisa menyakitiku sama sekali. Qin Mu kecewa dan bergumam, Anda benar-benar bisa melihat saya membunuh bawahan Anda dan menahan diri untuk tidak bergerak, Anda begitu kejam. Wuku meletakkan tangannya di belakang, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu terlalu muda, bocah nakal. Apa hubungan kematian mereka dengan saya? Bagaimanapun, bahkan setelah mereka mati, mereka masih dapat bangkit kembali di Mingdu. Hanya mereka yang bernasib sial yang memiliki roh dan jiwa primordial mereka yang dihisap oleh pisau ilahi yang benar-benar mati. Namun, apa hubungannya dengan saya? Karena Anda tahu murid saya, Shaman God Kui, tidakkah Anda ingin melihat seni pamungkas yang lebih kuat? Kulit Qin Mu sangat pucat, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Senior, tunggu sebentar. Senior, tidakkah kamu ingin tahu motifku untuk datang ke dunia surgawi Yin? Wuku menoleh,
dan tanduknya membuatnya tampak seperti kambing gunung. Dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah kalau begitu. Karena saya jarang bertemu orang luar saat saya bertugas di sini, saya akan memberi Anda waktu. Ceritakan motif Anda." Qin Mou memasang wajah serius dan berkata, "Aku di sini untuk menemukan Dewi Yin Surgawi." Dewi Yin Surgawi? Wuku tampaknya mendengar hal yang paling menggelikan dan menjawab sambil tertawa, "Dewi Surgawi Yin dimakan 10.000 tahun yang lalu, dan hanya kulit Dewi yang tersisa. Untuk apa kamu datang mencarinya? Apa yang dapat Anda lakukan setelah menemukannya? Gunakan kulitnya sebagai persembahan padaku?" Ekspresi Qin Mou redup, dan dia bergumam, "Dewi Surgawi Yin sudah mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin? Tidak mungkin. Dewi Surgawi Yin adalah dewa suci yang lahir secara alami, siapa yang bisa membunuhnya? Anda pasti berbohong kepada saya? Saya tidak percaya kamu." Wuku tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kulitnya ditekan di laut, apakah Anda ingin saya memanggilnya untuk menunjukkan kepada Anda? Aku tidak percaya kamu pasti berbohong padaku." Qin Mu memiliki pandangan kosong di matanya saat dia bergumam, "Kamu pasti berbohong padaku. Aku di sini atas perintah untuk membentuk aliansi dengan Dewi Surgawi Yin. Dia adalah dewa alami, penguasa dunia Surgawi Yin. Dia sangat kuat, dia tidak mungkin mati, dia tidak bisa." Wuku berjalan di sampingnya dan berkata dengan santai, "Membunuh seseorang dengan menghancurkan hati mereka, aku suka melihat anak nakal yang sombong seperti kamu yang idiot. Biarkan saya mencerahkan Anda sebelum kematian Anda. Ikuti aku. Saya akan memanggil Dewi Yin Surgawi agar Anda melihatnya." Qin Mu mengikutinya dengan kecewa. Langkah kakinya tidak rata, dan dia hampir tersandung mayat di tanah. Dia harus tersandung ke depan untuk mengikuti. Raja Wuku datang ke pantai, dan laut kelabu tiba-tiba menjadi penuh ombak. Aktivitas di laut tumbuh semakin kuat. Setelah beberapa saat, seorang dewi yang sangat agung bangkit dari laut. Tubuh jasmani dewi itu luas, tetapi dia tampaknya tidak mengenakan pakaian apapun. Sebaliknya, dia menggunakan pelangi sebagai pakaiannya. Qin Mou mengangkat kepalanya dan sepertinya sedikit berharap. Dia berteriak, "Dewi, kamu masih hidup. Dewi, saya di sini untuk membentuk aliansi dengan Anda. Dewi, tolong bunuh bajingan ini." Wuku tertawa dan tampak agak senang. "Kamu tidak bisa melihat ini, kan? Dewi Surgawi Yin tidak terlihat seperti hanya kulit, tetapi dia sebenarnya kosong di dalam. Tubuhnya dipenuhi pasir hitam dan jiwa-jiwa yang hancur berkeping-keping. Dia bukan dirinya lagi, dan hanya kulit yang tersisa dari tubuhnya. Roh primordialnya bahkan tidak ada lagi. Dia sudah menjadi mayat kelaparan." Dia berbalik dan menunjukkan senyum aneh. "Sekarang, kamu bisa mati." Qin Mou melakukan perjuangan terakhir dengan membuka kasing kecil. Dua cahaya darah menebas ke arah Wuku. Wuku tertawa, dan tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan seolah-olah terbentuk oleh butiran pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua lampu itu melesat di sekujur tubuhnya, tetapi dia masih tidak terluka. Seperti yang diharapkan, seni ilahi Mingdu memang bisa melawan pisau eksekusi misterius dewa. Wuku tersenyum. Kedua cahaya darah itu mengelilinginya, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka tidak akan pernah bisa mencapai bentuk aslinya. "Aku sudah selesai bermain. Biarkan aku mengirim kalian pergi." Wuku membungkuk ke arah Qin Mou saat dia berada di Mingdu dan berkata sambil tersenyum, "Aku bisa menyembahmu sampai mati. Bahkan jika ada dunia di antara kita, aku masih bisa melakukannya. Qin Fengqin, ambil busur dari saya." Dengan busur, pikiran Qin Mou meledak, dan dunianya mulai berputar. Pada saat berikutnya, dia berada di depan Dewa Iblis besar. Dewa Iblis memiliki tanduk di kepalanya dan kuku di kakinya. Api iblis membakar tubuhnya dan itu tidak lain adalah roh primordial Wuku. Itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Sebelum dia bahkan bisa meraihnya, tatapannya tiba-tiba menjadi kosong, dan dia melihat ke belakang Qin Mou dengan bodoh. Dalam kegelapan di belakang Qin Mou, tiga mata tiba-tiba terbelah dalam kegelapan, dan mereka berkedip dengan cahaya aneh yang berbentuk sayap kupu-kupu. Selanjutnya, wajah bayi yang gemuk secara bertahap muncul dari kegelapan. Ini adalah... Dia tercengang. Dua Qin Fengqin. Keributan di wajah Qin Mou telah lama menghilang, dan menggantikannya adalah ekspresi yang tenang. "Raja Wuku, temui kakakku." Wuku merasakan darahnya membeku. Dia sangat besar di depan Qin Mou, tetapi di depan wajah bayi yang gemuk, dia sangat kecil. Bayi gemuk itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa, dia tidak bisa membebaskan diri. Bayi itu memasukkannya ke mulut. "Kakakku dan aku berbagi nama. Sebelum dia meninggal, dia mendengar suara Qin Mou. Itu karena kita berbagi jiwa, dan kita berbagi tubuh jasmani." Bayi gemuk itu menelannya di mulut dan mulai mengunyah dengan penuh semangat. Dia tiba-tiba meraih ke arah Qin Mou dalam kegembiraan. "Adik laki-laki, mati." Dan pada saat itu, tubuh jasmani Qin Mou mengeluarkan daun willow dan menempelkannya dengan lembut kembali ke jantung alisnya. Sebelum bayi gemuk itu bisa meraih Qin Mou,
Kekuatan tak berbentuk datang menyapu dan menariknya ke dalam jurang. Adik laki-laki. Setelah bayi gemuk itu mendarat kembali di tanah, tiba-tiba dia duduk di pantatnya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh kembali ke meterai tanah, kata Qin. Penatua jenggot putih dan Kaisar Crimson menghindarinya dengan bersembunyi di pegunungan. Saudaraku, aku akan memakanmu begitu aku menangkapmu. Bayi gemuk itu meledak dengan amarah dan merangkak dengan tangan dan kakinya ke arah pegunungan. Dia berencana untuk menangkap klon Duk Surga dan kesadaran Kaisar Crimson untuk melampiaskan kemarahannya. Aku akan mengalahkan yang lama dulu sebelum mengalahkan 3 kepala. Keduanya buru-buru menghindarinya, dan klon Heaven Duk berkata, tidak perlu takut padanya, ini adalah meterai penguasa bumi, itu akan berubah terus-menerus. Dia tidak akan bisa menangkap kita. Crimson Emperor berkata, kamu juga mengatakan itu sebelumnya dan kemudian kita tertangkap. Ini pasti tidak akan terjadi kali ini. Qin Mo kembali ke tubuhnya dan menghela napas lega. Di depan, mayat Wuku tenggelam, dan Mingdu juga lenyap. Qin Mo mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan mengungkapkan senyum. Dewi Yin Surgawi, akhirnya kami bertemu. Namun, Anda tidak perlu sedih. Seni ilahi saya mungkin dapat membantu Anda mengumpulkan jiwa Anda yang telah dikonsumsi. Saat dia mengatakan itu, Dewi Surgawi Yin, yang berdiri di laut, mengangkat kakinya untuk melangkah. Rambut Qin Mo berdiri, dan sebelum dia bahkan bisa melakukan seni ilahi, dia berlari kembali di jembatan dan dengan cepat mencapai di mana Dewa Kaisar pendiri berada. Tanpa penjelasan, dia meraihnya dan berlari. Suara keras dari istana yang hancur di bawah kaki datang dari belakang. Setelah kaki Dewi Surgawi Yin meleset, dia berbalik untuk mengejar. Tubuhnya membentang sepanjang jalan keluar dari ruang, dan setiap langkah yang diambilnya 1000 mil. Namun, kecepatan dia mengambil langkah tidak terlalu cepat, namun tidak ada yang bisa menandingi kecepatan dia bergerak. Hantu kelaparan itulah yang mengendalikan tubuh Dewi. Qin Mo cepat menebak alasan mengapa kulit Dewi Surgawi Yin akan meletakkan tangannya di atas mereka. Tanpa berpikir, dia segera mengeluarkan buku kehidupan dan kematian untuk bersinar di Dewi yang luar biasa. Dia berpikir dalam hati, Dewi Surgawi Yin telah dimakan oleh hantu-hantu kelaparan itu, jadi hantu-hantu kelaparan sebenarnya memiliki Dewi Surgawi Yin. Yang juga berarti Dewi Surgawi Yin adalah hantu kelaparan sendiri. Bersinar dari buku kehidupan dan kematian, sang Dewi hanya berhenti sejenak ketika asap hitam keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Dia mengangkat kakinya sekali lagi dan mengejar mereka. Dia terlalu besar, buku kehidupan dan kematian tidak bisa menyinari seluruh tubuhnya. Qin Mu menggunakan ki vitalnya dan mengendalikan buku hidup dan mati untuk melayang di belakang kepalanya. Dia berlari dengan marah dan menggunakan surga mencuri kaki ilahi yang Kuezi ajarkan kepadanya secara ekstrim, meningkatkan kecepatannya lagi dan lagi. Senior, lari. Qin Mo merasa lelah karena menyeret Dewa Kaisar pendiri bersama. Dia tidak bisa melepaskan kecepatan penuhnya, jadi dia buru-buru mendesak kepada Dewa. Dewa Kaisar pendiri segera lepas landas, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari Qin Mo, meninggalkannya dalam debu. Qin Mo tertegun dan berkata dengan marah, jadi begitu loyalnya kamu. Aku bahkan meneteskan air mata untukmu. Jika Anda bisa berlari begitu cepat, Anda seharusnya membawa saya juga. Tiba-tiba, Dewi Surgawi Yin mengulurkan telapak tangannya untuk meraihnya. Telapak tangan dari luar angkasa bergesekan dengan atmosfer dunia Yin Surgawi, menyebabkan api menyala dari gesekan. Namun, nyala api tidak bisa membakarnya sama sekali. Telapak tangannya seperti tanah luas yang jatuh dari langit saat dia meraih Qin Mo. Di belakang kepala Qin Mo, buku kehidupan dan kematian bersinar terang, dan sebelum tangan Dewi Surgawi Yin bisa meraih, jari-jarinya menjadi lemah satu demi satu seolah-olah mengempis. Namun bahkan kemudian, ketika telapak tangan ini mendarat, itu sudah cukup untuk sepenuhnya menutupi Qin Mo. Melihat bagaimana Qin Mo akan ditutupi oleh telapak tangan seukuran tanah, banyak rune berputar-putar di sekitar tubuhnya dan seni ilahi teleportasinya meletus. Rune berputar dengan marah di sekelilingnya seperti kertas kuning, dan ketika rune menjadi abu, Qin Mo menghilang bersama mereka. Pada saat berikutnya, Qin Mu muncul ribuan mil jauhnya, dan banyak rune muncul di sekitarnya lagi. Dia menghilang, dan dia berada ribuan mil jauhnya ketika dia muncul kembali. Tubuhnya berkedip berulang kali, dan bahkan jika dia harus mengambil risiko melelahkan semua kultivasinya, dia harus bergegas keluar dari dunia Yin Surgawi sebelum Dewi Surgawi Yin menyusulnya. Di belakangnya, jembatan rendah runtuh terus-menerus dari stomps Dewi Surgawi Yin. Jembatan panjang tidak bisa menahan beban dari Dewi yang dilahirkan secara alami. Qin Mo tidak jauh dari pantai dan pada saat itu, dan monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu untuk menangkapnya seperti dia akan teleport lagi. Enyahlah. Qin Mu mengeksekusi buku kehidupan dan kematian, dan monster berubah menjadi kulit. Di atas kepalanya, telapak tangan Dewi Yin Surgawi menampar dengan kejam. Lautan dunia Surgawi Yin bergetar hebat, dan tanah di pantai juga bergetar tanpa henti. Retakan yang menakjubkan terbentang ke segala arah,
dan gemuruh yang keras datang dari segala arah. Lava memuntahkan dari retakan, namun lava di sana juga berwarna abu-abu. Dewi Surgawi Yin mengangkat telapak tangannya, dan jembatan itu putus. Laut telah dikeringkan, dan dasar laut yang mengering muncul. Air laut yang awalnya ada di sana telah menguap. Saat dia mengangkat telapak tangannya, rune yang tak terhitung jumlahnya terbang di bawah telapak tangannya. Di tengah rune ada pelet pedang besar yang seperti bola logam, dan pelet pedang itu benar-benar hancur di satu sisi. Rune terbakar dan bola logam menghilang, muncul di kota di samping laut. Dewi Surgawi Yin ragu karena dia tidak melihat Qin Mu yang telah berteleportasi. Dia melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Di kota, Dewa Kaisar Pendiri menjulurkan kepalanya keluar dan melihat pelet pedang berdentang di kota. Qin Mu terguling-guling dalam pelet pedang saat bola logam memantul ke atas dan ke bawah. Dalam pelet pedang, Qin Mu menopang pedang riang dan menggunakannya sebagai poros. Dewi Surgawi Yin hampir meratakannya bersama pelet pedang, dan dia telah menggunakan pedang bebas untuk tidak ditampar sampai mati oleh Dewi Surgawi Yin. Namun, pelet pedang berubah bentuk akibat pukulan itu. Ketika pelet pedang memantul sekali lagi, bola logam pecah dan dipisahkan menjadi 8.000 pedang. Qin Mu melompat keluar dan meregangkan tubuhnya. Dengan satu tangan terangkat, 8.000 pedang bertabrakan satu sama lain dan berubah menjadi pelet pedang kecil yang mendarat di telapak tangannya. Tiba-tiba, retakan datang dari telapak tangannya, dan pelet pedang kecil itu meledak, berubah menjadi debu halus yang jatuh dari langit. Ekspresi Qin Mu berubah gelap saat dia melihat telapak tangannya. Selain pedang riang yang ada di telapak tangannya, hanya tumpukan debu logam yang tersisa. Dia telah menahan telapak tangan dari Dewi Surgawi Yin dan tidak mati, tetapi pelet pedang yang digunakan untuk memblokir pukulan darinya telah hancur menjadi bubuk. Masih ada dukungan dari ki vital Qin Mu sebelumnya, tapi begitu Qin Mu mengambil ki vitalnya dari pelet pedang, itu tidak bisa menahan kerusakan lebih lama lagi dan meledak menjadi debu halus. Yang baru tidak akan datang jika yang lama tidak pergi, Qin Mu masih merasakan sakit di hatinya. Itu adalah senjata roh paling cocok yang dia buat ketika dia menjadi seorang praktisi seni ilahi. Itu adalah senjata roh yang dia rencanakan untuk menggunakan seluruh hidupnya, tetapi itu hancur menjadi debu halus begitu saja. Qin Mu menghela nafas gemetar dan menatap Dewi Surgawi Yin yang menjulang tinggi yang masih mencari-cari dia. Dewa Kaisar Pendiri berlari lagi dan datang ke depan Qin Mu. Qin Mu memiliki wajah hitam, dan amarahnya sulit ditenangkan. Tidak ada kesetiaan. Dewa memerah karena malu dan mengulurkan tangannya untuk menariknya. Dia melakukan aksi berlari tetapi tidak bisa menariknya bagaimanapun juga. Dia mengangkat bahu dengan tak berdaya. Saya melihat. Qin Mu datang ke realisasi. Kamu tidak memiliki kekuatan sihir atau tubuh jasmani, dan bahkan roh primordialmu hilang, jadi kamu tidak bisa membawaku berlari. Baiklah, saya tidak marah lagi. Saya butuh bantuan Anda untuk menemukan lokasi yang tinggi, tempat di mana saya bisa menyinari buku hidup dan mati saya di wajah Dewi Surgawi Yin. Dewa Kaisar Pendiri segera berlari keluar kota, dan ketika dia melihat Qin Mu tidak mengikuti, dia segera berhenti untuk memanggilnya. Qin Mu bergegas maju, dan mereka berdua pergi ke kejauhan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah menara tinggi di samping laut. Qin Mu mendongak dan kagum pada seberapa tinggi menara itu. Dunia Yin surgawi redup, dan dia tidak bisa melihat jauh ke kejauhan. Namun, ketika Qin Mu mengeksekusi Nine Heavens Eyes Awakening Skill, dia masih bisa melihat puluhan mil. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia tidak bisa melihat bagian atas menara. Kabut kelabu berputar di sekitar pinggang menara, dan dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi menara itu. Tubuh menara tampaknya dibangun oleh beberapa logam ilahi yang mengeluarkan kilau berwarna hitam. Untuk apa menara ini digunakan? Ini mungkin bahkan lebih tinggi dari Crimson Light Heaven Suppressing Floor di tangan Qi-11. Ketika dia berpikir sampai di sana, dia melihat Dewa Kaisar Pendiri melompat dengan cepat dan memanjat atap pada setiap tingkat. Qin Mu mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs dan berlari menaiki menara. Satu melompat dan satu berlari ketika mereka bergegas ke puncak menara. Ketika Qin Mu bergegas ke puncak menara ini, Dewa sudah menunggu di sana untuknya. Jelas dia jauh lebih cepat. Qin Mu berseru pada dirinya sendiri dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian untuk ditempatkan di tangan Dewa. Aku akan mengucapkan mantra di atas menara, dan kamu akan berdiri di sini. Ketika saya memikat Dewi Yin Surgawi, Anda harus membuka buku itu dan menggunakan buku itu untuk membuatnya bersinar. Dewa Kaisar Pendiri mengangguk berulang kali, dan saat Qin Mu hendak melompat turun dari puncak menara, dia mendengar suara mengepak dari belakang. Dia berbalik dan melihat Dewa membuka buku kehidupan dan kematian dan melihat halaman yang bersinar sebelum mengempis. Qin Mu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia mengambil buku kehidupan dan kematian, yang masih bersinar padanya. Tanpa sinar buku kehidupan dan kematian, pasir hitam mengalir kembali dan menuangkan ke kulit Dewa. Segera, dia meningkat lagi.
Qin Mou menyerahkan buku kehidupan dan kematian ke tangannya lagi dan berkata, ini adalah depan. Ini bagian belakang. Jangan mencampurnya. Jika kamu mencampurnya, kita berdua mati. Dewa Kaisar pendiri menganggukkan kepalanya dan memukuli dadanya. Qin Mou menarik napas dalam-dalam dan berteriak, Dewi Surgawi Yin, aku di sini. Suaranya terdengar, dan tangannya bergesekan. Ki vitalnya berubah menjadi Vermilion Bird Vital Ki dan ia menyebarkan bola api besar. Cahaya itu seperti matahari terik yang menerangi sekeliling. Lingkungan sekitar sunyi, dan Dewa Kaisar pendiri memegang buku kehidupan dan kematian dengan gelisah. Dia tidak berani lengah. Pada saat itu, tanah itu tiba-tiba bergetar hebat ketika langkah kaki yang jauh berbunyi. Suara langkah kaki semakin dekat dan dekat. Dia bisa melihat tubuh agung Dewi Surgawi Yin muncul samar-samar di kabut. Dia bergegas menurut suara Qin Mou dan karena hantu kelaparan mengendalikan tubuhnya. Lagi pula, dia bukan Dewi Surgawi Yin yang sejati dan tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di kegelapan dan hanya bisa menentukan lokasinya dengan suara. Qin Mou fokus, dan gerbang pengaruh surga tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebuah buku perlahan-lahan menjadi lebih jelas dan lebih jelas di tangannya. Berdiri di atas menara, dia membuka buku kuno ini dan membacakan tulisan Youdu di dalamnya. Bahasa Youdu samar berasal dari mulutnya, dan itu tenang dan stabil. Di belakangnya, pengaruh gerbang surga tiba-tiba berbalik. Gerbang itu, awalnya dibuka keluar, dibuka ke dalam. Ambang pintu adalah tempat kusen telah dan sebaliknya. Gerbang pengaruh surga adalah seperti namanya, sebuah gerbang yang menerima pengaruh surga dan bumi. Surga adalah Swandu dan bumi adalah Youdu. Di atas ambang pintu adalah wilayah Swandu, dan di bawah ambang pintu adalah wilayah Youdu. Di masa lalu itu, Qin Mou tidak pernah berpikir tempat mana yang mewakili tengah langit dan bumi. Jelas pada titik itu bahwa antara surga dan bumi adalah dunia fana, tetapi ada juga tempat yang merupakan naungan surga. Pada saat yang sama, Dewi Surgawi Yin akhirnya menentukan posisinya dan berjalan mendekat. Tubuhnya menjadi lebih jelas. Ketika kabut hitam di depannya tersebar, dia muncul di depan menara tinggi. Dewa Kaisar pendiri tidak berpikir dan segera membuka buku kehidupan dan kematian. Cahaya dari buku kehidupan dan kematian langsung menyinari wajah Dewi Surgawi Yin. Fitur wajah Dewi Surgawi Yin berubah dan dia memekik kesedihan. Asap hitam keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan menghalangi di depan wajahnya, dan jari-jarinya berputar dengan cepat. Jari-jarinya mengerut dengan kecepatan tinggi. Tangannya yang lain terangkat, dan dia mencakar ke arah dewa di atas menara. Namun, telapak tangan mengempis dari sinar buku kehidupan dan kematian. Ketika mendarat di menara, itu sudah menjadi kulit mengambang yang berkibar. Tidak menyakiti Qin Mou dan yang lainnya. Qin Mou tidak punya pikiran lain dan terus melantunkan bahasa Youdunya. Cahaya yang bersinar keluar dari pintu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Cahaya yang tak tertandingi bersinar dan menyertainya adalah suara keras yang tak tertandingi yang mengguncang dunia. Suara itu sebenarnya tumpang tindih dengan suara Qin Mou dan itu seperti suara, tapi begitu melewati gerbang pengaruh surga, suaranya diperkuat beberapa kali dan bergema di seluruh langit dan bumi. Cahaya dari gerbang surga pengaruh memancar pada tubuh Dewi Surgawi Yin, dan teriakannya menjadi lebih menyedihkan dan memekakkan telinga. Itu hampir menekan bahasa Youdu yang datang dari Qin Mou dan gerbang pengaruh surga. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak untuk menghindari cahaya dari buku kehidupan dan kematian, dan tangannya dengan cepat pulih. Dewa suci yang lahir dari surga dan bumi meraih fondasi untuk membangkitkan pagoda tinggi tak terukur dengan kekuatan kasar. Dewa itu buru-buru menggeser buku hidup dan mati, dan cahaya dari buku itu menyinari wajahnya lagi. Asap hitam keluar dari wajahnya, dan wajahnya dengan cepat mengerut, mengubahnya menjadi wanita tanpa wajah. Gerbang pengaruh surga Qin Mou juga bergerak seperti yang dia lakukan, jadi cahaya dari gerbang pengaruh surga tidak pernah meninggalkan wajahnya. Cahaya dari gerbang itu menjadi lebih terang dan lebih terang, dan nada tinggi dari gerbang menjadi lebih tinggi sementara nada rendah menjadi lebih rendah. Itu memekakkan telinga semua orang dan membuat dada mereka beresonansi bersamaan. Tubuhnya menyala, dan lebih banyak kegelapan mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, kegelapan di tubuhnya mengalir keluar dari wajahnya dengan kecepatan tinggi. Dewi Surgawi Yin berjuang dan menjerit saat dia mengayunkan menara di sekitarnya. Kekuatan mengerikan seperti itu sangat mencengangkan, seperti yang diharapkan dari dewa yang lahir dari alam. Kaki Qin Mou menempel kuat di atas menara, dan tidak peduli bagaimana dia mengayunkan menara, Qin Mou tidak pernah bergerak dan melanjutkan nyanyiannya. Dewa Kaisar pendiri juga mencoba yang terbaik untuk menstabilkan dirinya dan membiarkan buku kehidupan dan mati menyinari wajah Dewi Surgawi Yin, untuk mengeluarkan lebih banyak lagi pasir hitam. Pada saat yang sama, pasir hitam yang meluap berubah menjadi semburan kegelapan yang setebal naga dan mengalir ke tubuh Dewi Surgawi Yin. Itu memanggil jiwa.
Panduan jiwa yang telah ditingkatkan yang digunakan Qin Mu memanggil jiwa Dewi Yin Surgawi, dan di antara semua pasir hitam di dunia Yin Surgawi, siapapun di antara mereka yang memiliki jiwa Dewi-Dewi Surgawi yang hancur akan dibimbing oleh dewanya. Seni. Bahkan jika mereka adalah butiran halus, mereka masih akan terbang menuju Dewi Surgawi Yin. Tidak hanya itu, seni ilahinya bahkan dapat melakukan perjalanan ke reruntuhan besar dan setiap dunia yang terhubung dengan dunia Yin Surgawi. Panduan jiwa awalnya mantra dari Youdu. Itu karena para praktisi seni ilahi dari perdamaian abadi tidak meneliti ke dalam bahasa Youdu sehingga para praktisi seni ilahi secara bertahap mengganti bahasa Youdu dengan bahasa iblis. Meski begitu, panduan jiwa dapat memungkinkan kekuatan seni ilahi untuk mencapai Youdu dan merebut kembali jiwa orang yang sudah mati. Itu menunjukkan betapa luar biasanya seni ilahi itu. Panduan jiwa yang ditingkatkan yang digunakan Qin Mu dengan membimbing semua atom dari Dewi Jiwa Surgawi yang tersebar di reruntuhan besar dan semua dunia yang terhubung dengan dunia Yin Surgawi. Sama sekali tidak masalah baginya. Namun, bukan itu yang akan dia lakukan. Selain memanggil semua atom jiwanya kembali, ia juga ingin merekonstruksi jiwanya dan menghidupkan kembali Dewi Suci yang telah mati demi Tuhan, sudah tahu berapa ribu tahun. Bahkan di tanah kata Qin di mata ketiga, suaranya samar-samar bepergian dan memikat klon surga Duke, kesadaran Kaisar Crimson, dan bayi besar Qin Fengqing saat mereka mendengarkan dengan cermat. Adik jahat tidak buruk dalam pengucapannya. Bayi itu duduk di tanah dan mengeluarkan ibu jarinya dari mulut sambil mencicit kekanak-kanakan. Begitu aku menangkapnya, aku akan memenggal kepalanya dan makan. Klon Heaven Duke memiliki ekspresi suram dan berkata dengan suara rendah, dia mulai mengambil keuntungan dari saya. Kesadaran Kaisar Crimson merasa bahasa Youdu Qin Mu cukup mendalam dan sulit dimengerti. Dia bertanya, bagaimana dia memanfaatkanmu? Klon dari Duke Surga berkata sambil mendesah, dia membalik gerbang surga pengaruh untuk mencuri cahaya saya dan merekonstruksi jiwa orang lain. Kesadaran Kaisar Crimson melompat kaget dan berteriak, dia berani mencuri kekuatanmu? Apakah bocah ini berusaha melawan surga? Klon Adipati Surgawi berkata, kenapa dia tidak berani? Dia bahkan berani mengunci Anda dan saya di sini, jadi apa yang mencuri kekuatan saya padanya? Untungnya, dia tidak mencuri banyak dari itu. Alasan dia membalik gerbang pengaruh surga dan meminjam cahayaku untuk menyinari dunia Yin Surgawi mungkin untuk menghidupkan kembali Dewi Yin Surgawi. Ekspresi Kaisar Crimson menjadi suram, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Dewi Surgawi Yin sudah mati. Sebelum kamu mati, dia sudah mati. Klon Adipati Surga berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, aku bisa merasakan kematiannya, tetapi aku tidak bisa melihat dunia Yin Surgawi sehingga aku hanya bisa menghela nafas dengan sedih. Ketika saya bergerak, dunia Yin Surgawi juga bergerak, dan dunia ini selamanya tersembunyi dalam bayangan saya, karena itu, saya tidak bisa menyelamatkannya. Tatapan Crimson Emperor berkedip. Dewi Surgawi Yin meninggal sebelum saya? Kalau begitu, dia pasti mati selama era Dragon Han. Jika dia meninggal selama era cahaya Crimson, aku akan tahu. 3 surga Nagahan. Selama era Nagahan, 3 surga langit saling berhadapan. Bolehkah saya bertanya pada Adipati Surga, surga celestial mana yang membunuh Dewi Yin Surgawi? Klon Adipati Surga memandangnya dan berkata dengan tenang, kamu sudah mati, jadi tidak perlu bertanya banyak. Di sisi lain, anak Qin membuatku penasaran. Bocah ini telah mendirikan seni ilahi yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan bahkan orang-orang yang jiwa mereka berserakan untuk merekonstruksi jiwanya. Jika dia benar-benar berhasil melakukannya, itu akan menjadi awal dari perubahan di dunia. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu lihai di dunia? Kesadaran Kaisar Crimson berkata sambil mendesah, dia tidak lihai, hanya saja dia bisa memikirkan apa yang orang lain tidak berani dan tidak pernah pikirkan. Dia dapat memikirkan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan orang, dan dia berani melakukannya. Orang lain mungkin merasa bahwa apapun yang mereka ketahui adalah aturan dan nalar tetap, tetapi dalam hatinya, tidak ada aturan dan nalar tetap. Inilah sebabnya mengapa dia mampu menciptakan seni ilahi yang bahkan Adipati Surga akan temukan mencengangkan. Klon Adipati Surga berkata sambil tersenyum, meskipun dia punya banyak ide, masih sulit untuk mengatakan apakah dia bisa berhasil. Pada saat itu, suara Qin Mu yang bepergian ke tanah kata Qin tiba-tiba menjadi pendek dan kasar, itu seperti suku kata yang muncul setelah suku kata lain. Ekspresi Adipati Surga berubah menjadi suram, dan dia berkata dengan suara rendah, jika dia berhasil, aturan-aturan Dao besar surga dan bumi akan berubah sesuai. Crimson Emperor, dapatkah kamu merasakan sedikit perubahan di Dao besar surga dan bumi? Pada saat itu, Buddha Agung yang telah tidur di atas kata Qin tanah tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Dia berkata dengan heran, ada sedikit perubahan yang terjadi pada Dao besar surga dan bumi? Siapa? Dao Brother Adipati Duke dan Crimson Emperor, kapan kalian berdua datang ke sini? Buddha tua, jangan turun, jangan turun.
Kesadaran Kaisar Crimson segera melambaikan tangannya dan menghentikan Buddha Agung yang berencana untuk turun. Jika kamu turun, kamu akan berakhir dalam keadaan yang sama seperti kita. Kamu akan dipukuli dengan sedih oleh bayi aneh dengan kepala besar. Baby Qin Fengqing berjongkok di balik gunung dan memandang dengan sembunyi-sembunyi sambil menunggu Buddha tua turun. Dia sangat marah dan berkata, berani-beraninya ketiga kepala mengatakan hal-hal buruk tentang saya? Saya akan mencabut lengan dan kakinya satu persatu. Dia seperti kucing yang siap menerkam mangsanya dan menggosok tangan dan kakinya dengan gugup. Dia telah merencanakan untuk merebut Buddha lama ketika dia turun. Namun, Buddha Brahma tidak turun dan berkata, terima kasih banyak, Yang Mulia Kaisar Crimson, atas peringatan itu. Maafkan biksu tua ini karena tidak turun. Bolehkah saya bertanya Dao Brother Adipati Duke dan Yang Mulia Crimson Emperor, bagaimana Anda berdua sampai di sini? Klon Adipati Duke berkata sambil menghela nafas, sulit untuk menjelaskan dengan beberapa kata, tidak perlu untuk membawanya lagi. Buddha tua itu memandangi mereka, dan dia mengerti, jadi dia tidak terus bertanya. Ada apa dengan sedikit perubahan di Dao Besar Surga dan Bumi? Sepertinya dari tempat ini. Crimson Emperor berkata, ini adalah hal yang diciptakan oleh Putra Qin, dia menghidupkan kembali Dewi Surgawi Yin. Apakah itu disebabkan oleh Qin Mu atau oleh kakak laki-lakinya? Buddha tua bertanya. Ini oleh kakakku yang jahat, Qin Fengqing, yang bersembunyi di balik gunung, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu turun atau tidak? Aku tidak. Buddha tua berkata dengan benar, jika aku turun, aku akan terjebak juga. Qin Fengqing, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Apakah Anda lupa bagaimana Anda mencoba memakan saya dan bahwa Anda ditekan oleh saya? Klon dari Adipati Duke berkata, dia tidak akan memakan kita, tetapi dia akan merobek anggota tubuh kita untuk bermain. Anda akan mengalami nasib yang sama jika turun. Buddha tua berkata sambil tersenyum, kejahatan murni dan tidak bersalah adalah kejahatan besar. Sementara itu, di sisi lain, hantu kelaparan di tubuh Dewi Surgawi Yin masih mengalir deras. Mereka berubah menjadi asap hitam, yang tertinggal dari kejauhan. Sebagian besar hantu kelaparan habis, dan tidak banyak dari mereka yang tersisa. Dan, Dewi Surgawi Yin menjadi tenang dan tidak terus menyerang Qin Mu dan Dewa Kaisar Pendiri. Dewa itu terus menyinari buku hidup dan mati pada Dewi Surgawi Yin, dan dia gugup. Dia tidak berani bersantai. Selanjutnya, dia melihat jiwa Dewi Yin Surgawi yang hancur kembali dari pemanggilan Qin Mu dan wajahnya yang keriput perlahan-lahan menjadi berkembang dengan baik lagi. Akhirnya, semua partikel Dewi Jiwa Surgawi dipanggil oleh Qin Mu, dan hantu kelaparan benar-benar habis. Dewa suci yang lahir dari alam berdiri di sana tanpa bergerak dan hanya memegang menara di tangannya. Dewa Kaisar Pendiri berdiri di atas menara sementara Qin Mu berdiri di ujung. Di belakangnya ada gerbang surga pengaruhnya yang terbalik. Kata-kata keluar satu demi satu, dan setiap kata seperti mutiara. Suaranya menggelegar seperti guntur dan cahaya dari gerbang surga. Pengaruh menyinari wajah Dewi Surgawi Yin. Dia mencuri kekuatan Adipati Surga dan menggunakan kekuatan besar penciptaan Adipati Surga untuk merekonstruksi Dewi Jiwa Surgawi. Di dalam tubuh Dewi Surgawi Yin, butiran-butiran pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya direkonstruksi secara terus-menerus dan jiwa langitnya perlahan-lahan terbentuk. Ekspresi Qin Mu pucat, dan dia merasakan rasa manis naik ke tenggorokannya ketika darah mengalir. Meskipun dia mengatakan dia mencuri kekuatan Adipati Surga untuk mengeksekusi seni ilahi, dia juga telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir dari tubuhnya sendiri. Selain kekuatan sihirnya, vitalitas dan tubuh jasmaninya semuanya benar-benar kelelahan, dan sulit baginya untuk bertahan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia menunjukkan bentuk 3 kepala dan 6 lengannya. Semangat primordialnya juga berubah menjadi bentuk berkepala 3 dan 6 bersenjata. Qin Mu menstabilkan auranya, dan setelah beberapa waktu, dia akhirnya merekonstruksi jiwa surga Dewi Yin Surgawi. Pengaruh gerbang surga di belakangnya tiba-tiba terdengar ketika langit dan bumi terbalik sekali lagi, berubah kembali menjadi gerbang pengaruh surga yang normal. Ki hitam bergegas keluar, dan itu adalah Ki Iblis Youdu. Ki bergegas masuk ke tubuh Dewi Surgawi Yin. Itu bergegas ke tulang ekornya di mana jiwa bumi sedang direkonstruksi. Kekuatan yang dicuri Qin Mu adalah kekuatan penguasa bumi, dan dia meminjam kekuatan penguasa bumi untuk merekonstruksi Dewi Surgawi Yin. 3 kepala Qin Mu memuntahkan darah dari mulutnya, dan dia mencoba menekan semangatnya yang hampir hancur. Dia terus memutar gerbang secara horizontal dan mencuri kekuatan Adipati Surga dan penguasa bumi pada saat yang sama. Cahaya hitam dan putih dicurahkan pada saat yang sama untuk bersinar di pusar Dewi Yin Surgawi. Disitulah jiwa kehidupan berada. Di antara 3 jiwa, jiwa surga dan jiwa bumi dapat dipulihkan dengan menggunakan kekuatan Adipati Surga dan penguasa bumi. Namun, sehubungan dengan jiwa kehidupan, Qin Mu tidak memiliki banyak penelitian. Qin Mu merasa semakin sulit untuk bertahan. Tidak masalah apakah itu tubuh jasmani atau roh primordialnya, kekuatan sihirnya,
atau rohnya, mereka semua telah mencapai batasnya. Apa yang membuatnya bersyukur adalah tempat di mana kekuatan Adipati Surga dan penguasa bumi bertemu, Dewi Yin Surgawi perlahan-lahan berkumpul. Dia terus bertahan, tetapi pikirannya sudah kacau. Lagi pula dia bukan dewa dan melaksanakan seni ilahi agung yang menentang surga untuk mengubah kehidupan dewa suci yang lahir alami benar-benar mempertaruhkan nyawanya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, Dewi Jiwa Surgawi Yin direkonstruksi. Qin Mu membangkitkan energi yang tersisa dan ingin merekonstruksi 7 rohnya ketika matanya pingsan. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh dari puncak menara. Penyihir hebat telah membantu saya merekonstruksi 3 jiwa saya. Yin Surgawi tidak bisa cukup berterima kasih. Qin Mu mendengar suara yang sangat merdu di samping telinganya, dan karena dia terlalu lelah, dia tidak bisa merasakan apapun atau melihat apapun. Dewi Surgawi Yin mengulurkan tangannya dan menangkapnya di telapak tangannya. Terima kasih banyak kepada penyihir besar karena telah menyelamatkanku, aku lahir dari surga dan bumi, jadi aku tidak punya 3 roh. Pendiri Kaisar Dewa berdiri di atas menara dan terus menggunakan buku kehidupan dan kematian. Dewi Surgawi Yin berkata sambil tersenyum, tidak perlu lagi, terima kasih banyak teman Dao. Dewa itu segera menyimpan buku kehidupan dan kematian dan mengeluarkan kuas dan kertasnya untuk dengan cepat menulis beberapa kata. Dewi Surgawi Yin bergerak maju untuk melihatnya, dan dia berkata sambil tersenyum, saya tidak memiliki tubuh jasmani dan hanya memiliki kulit tidak berarti saya sepenuhnya dihidupkan kembali. Dewa itu mengganti selembar kertas lagi dan menulis beberapa lagi. Dewi Surgawi Yin berkata, dia tidak memiliki banyak masalah, hanya saja dia terlalu banyak menghabiskan ki dan vitalitas vitalnya. Saya telah menggunakan air Heavenly Yin dan ki dari Heavenly Ki untuk melestarikan hidupnya. Tidak perlu khawatir. Dewa mengambil sehelai kertas dan dengan cepat menulis sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi. Dewi Surgawi Yin berkata, bagaimana saya memecahkan masalah karena tidak memiliki tubuh jasmani? Saya tidak tahu. Saya lahir dari langit dan bumi, jadi saya mungkin dapat menggunakan bumi Yin Surgawi dan air Yin Surgawi untuk merekonstruksi tubuh jasmani saya. Namun, saya tidak berdaya jika Anda tidak memiliki daging. Meskipun saya dapat membantu Anda merekonstruksi tubuh Anda, saya tidak dapat merekonstruksi harta ilahi Anda. Ekspresi dewa menjadi redup. Dewi Surgawi Yin mengangkat menara dan berjalan menuju laut. Dengan beberapa langkah, mereka sampai di tengah laut, dan dia membiarkannya melayang di permukaan. Dia mengangkat tangannya dengan lembut untuk mengumpulkan angin dan menyaring seutas ki Surgawi Yin. Untaian ki dengan cepat memasuki jantung alis Qin Mu dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dewi Surgawi Yin meraih seikat air laut yang mengalir melalui jari-jarinya. Apa yang tersisa di jantung telapak tangannya adalah tetesan air sebening kristal. Dewi Heavenly Yin dengan hati-hati menaruh setetes air di samping bibir Qin Mu. Tetesan air itu meresap ke mulut Qin Mu dan cepat larut, membuat Qin Mu semua berkabut seolah-olah awan menyelimutinya. Dewi Heavenly Yin berkata sambil tersenyum, penyihir hebat, bangun. Qin Mu merasakan perasaan yang menenangkan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan ketika dia membuka matanya, dia berbaring di permukaan laut. Wajah Dewi Surgawi Yin menutupi setengah langit. Segera berdiri, dan dia merasa kelelahannya hilang tanpa jejak. Ki vitalnya penuh, dan dia penuh semangat. Tubuh jasmaninya juga tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, yang membuatnya senang dan terkejut. Dia berdiri di laut dan menyapa Dewi Yin Surgawi. Keluarga Qin, Junior Qin Mu, memberi hormat kepada Dewi Surgawi Yin. Penyihir hebat terlalu sopan. Dewi Surgawi Yin membungkuk untuk membiarkannya melompat di telapak tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, penyihir hebat benar-benar bisa mengumpulkan kembali 3 jiwaku, kau telah memberiku kesempatan hidup baru, dan aku berhutang budi padamu, Heavenly Yin tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya aku. Putra surga Yin telah membalikan posisi saya, dan ketika saya memulihkan tubuh jasmani saya akan memperbaiki yang salah. Air laut membanjiri tubuhnya, dan tanah juga mengalir untuk membantu merekonstruksi tulangnya. Tubuh jasmani Dewi Yin Surgawi menjadi lebih dan lebih realistis, dan kemampuannya juga meningkat dengan tajam. Apakah penyihir hebat memiliki permintaan? Wajah Qin Mu sedikit memerah, dan dia berkata, Dewi, tidak perlu memanggilku penyihir besar, aku bahkan bukan dewa, dan aku hanya mencoba yang terbaik. Penelitian saya pada 3 jiwa bahkan lebih rendah daripada Nenek Si. Kamu layak mendapat gelar itu. Dewi Surgawi Yin berkata sambil tersenyum, bahkan Adipati Surga pun tidak mengenal seni ilahi Anda, jadi bagaimana mungkin Anda tidak layak mendapat gelar Great Wizard? Qin Mu tersipu dan memberikan beberapa pemikiran. Aku dari kedamaian abadi yang ada di luar, bolehkah aku bertanya apakah kedamaian abadi bisa membentuk aliansi dengan Dewi? Dewi Surgawi Yin berkata sambil tersenyum, tentu saja. Qin Mu menghela nafas lega dan berkata, Mingdu telah menetapkan titik di sini untuk mengontrol pasir hitam dan membawa kekacauan ke dunia fana. Apakah Dewi bisa mengendalikan aliran pasir hitam?
Dewi Surgawi Yin menggelengkan kepalanya. Aku baru saja bangkit, dan aku masih belum bisa mengendalikan seluruh dunia Yin Surgawi. Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan partikel pasir hitam ini. Pandangannya agak dingin. Bahkan ketika jiwa dihancurkan menjadi bentuk terkecil dan berubah menjadi pasir hitam, butiran pasir hitam masih berupa pecahan-pecahan jiwa, dan atribut fundamentalnya tidak pernah berubah. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Sudut mata Qin Mo melompat ketika dia melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya saling berhimpitan, dan dalam situasi seperti itu, mereka berubah menjadi tubuh besar yang terbuat dari jiwa. Seluruh dunia Yin Surgawi terletak dalam kegelapan yang berarti bahwa seluruh dunia Yin Surgawi adalah hantu kelaparan yang jauh lebih besar. Kita semua ada di perut mayat yang kelaparan ini. Dewi Yin Surgawi berkata, ini adalah metode yang digunakan Putra Surga Yin. Dia akan segera tahu bahwa saya telah dihidupkan kembali dan hantu kelaparan yang sangat besar ini akan membangkitkan, menyerang saya, dan membunuh saya lagi. Namun, dia tidak akan berhasil kali ini. Aku akan melawannya sekali lagi, dan kali ini, aku akan memberitahunya bahwa naungan surga bukanlah tempat yang bisa dia masuki. Di alis mata Qin Mo Qin, Adipati Surga, Kaisar Crimson, dan Buddha tua semua memiliki ekspresi suram. Setelah beberapa saat, Buddha lama menghela nafas dan berkata, Dao besar surga dan bumi telah berubah, dari mengubah keterampilan menjadi mengubah jalur, Dao besar surga dan bumi telah mengembangkan langkah lain. Masa-masa sulit dan perubahan besar di dunia akan segera terjadi. Pandangannya berangsur-angsur redup saat ia kembali tidur. Klon Adipati Duke berkata sambil menghela nafas, itu sudah datang begitu cepat, sepertinya aku harus membuat persiapan juga. Di sisi lain, Crimson Emperor sekarang bisa santai sejak kau mati. Crimson Emperor mendengus bosan. Kita semua ada di perut mayat yang kelaparan. Hati Qin Mo bergetar hebat dan ekspresinya berkedip. Jika itu yang terjadi, maka kegelapan yang menyelimuti reruntuhan besar juga merupakan hantu kelaparan yang luar biasa besar. Tubuh hantu kelaparan bisa mengisi seluruh reruntuhan besar dan mengisi dunia di tebing. Poin yang paling penting adalah bahwa hantu kelaparan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Hantu yang kelaparan bisa memiliki kesadaran sendiri, dan dia menyadari itu di desa ceria. Hantu yang kelaparan bisa memiliki ingatan dan pikiran mereka sendiri. Jika dunia Yin Surgawi benar-benar berubah menjadi hantu kelaparan oleh anak langit Yin, dalam hal itu, bahkan dengan Dewi Kebangkitan Surgawi Yin, situasinya tidak begitu positif. Dunia Yin Surgawi telah berubah menjadi hantu kelaparan besar, dan bagi Dewi Surgawi Yin, itu adalah lawan yang sangat menakutkan. Jika Dewi Surgawi Yin bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjaga reruntuhan besar? Dia tidak terlalu percaya diri tentang situasinya. Dewi Surgawi Yin memegangnya di telapak tangannya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia melihat ekspresi Qin Mo berkedip tanpa henti. Penyihir hebat ini mungkin memiliki kemampuan unggul, tetapi kerangka pikirnya tampaknya sedikit lemah. Hanya dalam waktu singkat, dia memiliki lebih dari 10 ekspresi. Ini seperti lentera berputar yang bisa mengubah warna yang ditempelkan di bawah wajahnya. Tubuh jasmaninya secara bertahap pulih. Kemampuan untuk mengubah bumi dan air menjadi daging, darah, dan tulangnya adalah sesuatu yang hanya bisa membuat orang lain iri. Misalnya, meskipun Qin Mo telah menumbuhkan kesadaran dewa abadi dari Kaisar Crimson dan Anasrafa Creation, kitab suci misterius cahaya Emperor, memiliki pencapaian menakjubkan dalam seni penciptaan. Jika daging dan darahnya larut dan hanya kulitnya yang tersisa, Qin Mo adalah pasti akan mati. Dia tidak akan bisa membangun kembali tubuhnya. Selain memiliki kekuatan yang sangat besar, alasan mengapa Dewi Surgawi Yin bisa melakukannya adalah bakat bawaan yang ia miliki sejak lahir. Menara ini diciptakan olehku untuk menekan hantu yang kelaparan, tetapi mereka bersekutu dengan Putra Surga Yin dan bersekongkol melawanku. Tubuh Dewi Surgawi Yin sangat besar, dan dia mengarungi air laut saat dia berjalan ke laut, mengangkat ombak besar di permukaan. Saat itu, ketika hantu kelaparan di dunia Surgawi Yin menciptakan kekacauan, saya ingin membuat senjata yang bisa membantu saya memecahkan masalah hantu kelaparan sekali dan untuk selamanya. Namun, karena saya dilahirkan dari surga dan bumi, saya tidak terampil dalam seni, jalan, dan keterampilan ilahi lainnya. Aku mengurung diri dalam pengasingan untuk membuat harta karun, tapi aku tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Saat itulah Putra Surga Yin datang ke dunia Surgawi Yin dan berkata bahwa dia akan membantu saya. Mantra-mantranya benar-benar mencengangkan, dan dia berjalan di jalur Youdu, yang bisa melengkapi kekurangan saya. Dengan bantuannya, saya menyelesaikan menara saya. Namun, dia datang ke pusat laut, dan wajahnya redup. Itu semua setup. Dia memiliki niat buruk untuk membantu saya menciptakan harta karun, dan setelah harta karun saya dibuat, dia menyembunyikan seni ilahi di dalam. Dewi Yin Surgawi mengertakkan giginya. Dia menggunakan seni ilahi ini untuk membunuhku dan melukaiku. Hantu-hantu yang kelaparan kemudian membalut tubuh saya dan menikmati darah dan daging saya. Di sisi lain,
Dia membawa banyak praktisi yang kuat dan mengambil kesempatan untuk menyerang saya. Semakin banyak hantu kelaparan masuk ke tubuh saya, dan pasir hitam terus-menerus membanjiri. Qin Mu bisa membayangkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Dewi Yin Surgawi yang terluka harus membela diri terhadap serangan dari Putra Surga Yin dan banyak praktisi kuat di satu sisi dan di sisi lain. Sementara itu, masih ada banyak hantu kelaparan yang tak terhitung jumlahnya yang membalut luka-lukanya dan berpesta pora pada darah, daging, dan jiwanya. Saat itu, Dewi Surgawi Yin pasti sangat terpecah antara serangan internal dan eksternal. Dia pasti benar-benar putus asa. Mengapa Dewi mempercayai orang asing? Dia bingung. Jika Dewi Surgawi Yin telah menempatkan penjagaannya melawan anak langit Yin, dia tidak akan kehilangan begitu menyedihkan. Anak langit Yin seharusnya menjadi orang asing bagi Dewi Surgawi Yin pada waktu itu, jadi tidak ada alasan baginya untuk mempercayainya tanpa keberatan. Dia terlalu tergesa-gesa. Dewi Surgawi Yin sedikit memerah dan berkata, dia terlihat sangat tampan, jadi aku tidak bisa berkelit darinya. Qin Mu menatapnya dengan ekspresi aneh. Dewi Surgawi Yin segera berkata, saya tidak menilai buku dari sampulnya, tetapi dia hanya sangat tampan, dan saya tidak bisa melihat kepura-puraannya. Dia membantu saya menciptakan harta saya, dan saya memang membutuhkan bantuan saat itu, jadi saya ditipu. Hanya ketika saya bertemu penyihir hebat barulah saya mengetahui bahwa orang yang berpenampilan bagus mungkin tidak baik dan orang yang berpenampilan sederhana juga bisa menjadi orang yang sangat baik. Dia memandang Qin Mu yang ada di telapak tangannya dan memberinya senyum yang membesarkan hati. Qin Mu mendengus, dan dia tidak ingin menyebutkan bagaimana dia mengatakan dia tampak sederhana. Kalau begitu, mengapa anak langit Yin tidak mengambil menara milikmu ini tetapi meninggalkannya di sini? Dewi Heavenly Yin meraih jam pasir besar dan berkata, dia ingin, tetapi karena menara saya dibangun menggunakan logam Heavenly Yin, itu milik saya setelah disempurnakan. Saya menggabungkan harta ini menjadi satu dengan dunia Yin Surgawi sehingga dia secara alami tidak bisa mengangkatnya. Meskipun saya mati sekali, saya juga menerima berkah dalam penyamaran ketidakberuntungan. Di masa lalu, saya tidak bisa memahami bentuk partikel jiwa, jadi saya tidak berdaya melawan pasir hitam, tetapi setelah saya pecah dan berubah menjadi partikel jiwa, apa yang saya tidak bisa pecahkan di masa lalu secara alami menjadi jelas bagi saya. Dia menurunkan jam pasir dan berkata, jam pasir ini adalah harta yang mengontrol pasir hitam dunia Yin Surgawi, itu harus menjadi ciptaannya. Inilah yang dia gunakan untuk mengendalikan pasir hitam untuk menyerang duniamu. Jam pasir yang telah diciptakan Putra Surga Yin melambangkan prestasinya dalam sistem jiwa. Hanya dengan jam pasir, dia bisa mengendalikan pasir jiwa hitam dunia Surgawi Yin. Dewi Surgawi Yin dapat memetik jam pasir ke bawah, yang berarti bahwa dia benar-benar telah menerima berkah tersembunyi. Karena dia telah mati dan dihidupkan kembali, dia memiliki pemahaman jiwa yang sangat mendalam. Jam pasir ini disebut Celestial Dipper. Meskipun jam pasirnya sangat besar, itu seperti mainan kecil di tangan Dewi Surgawi Yin. Dewi Surgawi Yin bermain dengannya dan memiliki senyum yang belum juga tersenyum. Metodenya dalam menciptakan harta jauh lebih mendalam daripada milikku. Celestial Dipper ini sangat rumit, tetapi setelah mendarat di tangan saya, dia tidak akan bisa mengambilnya kembali. Celestial Dipper akan menjadi metode terkuat saya untuk berurusan dengan hantu kelaparan di dunia Surgawi Yin. Qin Mu bisa melihat bahwa Dewi Surgawi Yin tidak pernah mencoba-coba urusan dunia sebelumnya. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengelola dunia Yin Surgawi, dan dia tidak khawatir tentang menetas plot dan berhubungan dengan dunia luar. Dewi Surgawi Yin telah mengerti bagaimana dia bisa memanipulasi hal-hal, dan itu membuatnya nyaman. Dewi Yin Surgawi yang telah dihidupkan kembali tidak akan dikalahkan dengan mudah oleh Dewa Hitam Mingdu lagi. Qin Mu melompat dari tangan Dewi Surgawi Yin dan datang ke istana yang rusak. Dia mengambil beberapa senjata ilahi Youdu yang masih dalam kondisi baik dan juga mengambil lonceng pemakaman surgawi. Penyihir hebat, kamu harus pergi. Dewi Yin Surgawi berkata saat dia bermain dengan jam pasir. Aku bisa merasakan putra surga Yin yang berasal dari Celestial Dipper. Dia akan mencoba datang ke sini segera. Ketika dia telah bersekongkol melawan saya, kemampuannya sudah tidak lemah, dan mereka seharusnya hanya menjadi lebih kuat sekarang. Jika kau tetap di sini, aku tidak bisa melindungimu.